Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Eko. Alhamdulillah sehat semuanya. Hari ini kita mau coaching bersama. Saya jadi pengamatnya, kemudian Bu Maya jadi coach dan Bu Nurul sebagai coachingnya. Ya, Bu Maya boleh saya bertanya dulu? Ya, baik, monggo silahkan. Iya, hari ini untuk menjadi coach ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Maya? Ya, kan dari untuk jadi coach itu kan ada 3 kompetensi ya. Nanti saya ditambahi ya Bu Eko ya kalau ada yang kurang. Ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Itu bagaimana kita bisa benar-benar kehadiran penuh ya berarti kita benar-benar fokus untuk melaksanakan coaching. Jadi kita benar-benar fokus melaksanakan coaching. Terus kemudian yang kedua adalah jadi pendengar yang aktif. Jadi dalam proses coaching ini jangan sampai dirusak nih, malah akhirnya coachnya yang kebanyakan bicara. Padahal yang namanya coaching itu kan harusnya coachnya yang harus banyak bicara karena coach sendiri nantinya yang akan akan memunculkan solusi dari masalah yang dia punya gitu. Jadi sifatnya coach itu kan hanya sekedar membantu, bukan malah justru menggurui untuk menyelesaikan masalah. Jadi kompetensi yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga yang terakhir ini adalah bagaimana kita bisa memiliki kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini saya pengennya ketiga-tiganya bisa tercover ya, bisa terlatih di dalam sesi coaching kita hari ini. Seperti itu Bu Eko. Oke, baru nanti tujuannya apa dari ketiga-tiganya itu Bu? Tujuannya supaya apa ya, yang namanya kompetensi dari coaching, kompetensi seorang coach ya untuk melaksanakan proses coaching ada 3 ini kenapa saya ketiga-tiganya harus bisa dilaksanakan supaya coachingnya memang bisa berjalan benar-benar maksimal. Sekarang kalau proses coaching ada seorang coach harus memiliki 3 kompetensi, sementara yang dilakukan atau yang dimiliki itu hanya 1 kompetensi saja. Kira-kira nanti coachingnya akan berjalan dengan baik tidak? Kan tentu saja tidak. Makanya dari saya ingin bahwa untuk coaching kita hari ini 3 kompetensi ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik supaya apa? Supaya proses coaching yang berjalan ini bisa maksimal, bisa sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu, Bu. Oh, iya, terima kasih. Jangan lupa ya, nanti pakai alur tirtanya biar bisa mengalir seperti air. Kemudian, Ya. nah, ya, bisa dimulai. Kemudian kayaknya, oh ya, saya mau menambahkan Bu Eko, untuk dari 3 kompetensi ini mestinya kan saya punya indikator ya, saya punya indikator keberhasilan tersendiri tentang keberhasilan apakah saya sudah memiliki ketiga kompetensi yang disyaratkan atau tidak. Saya tambahkan ya Bu Eko ya. Jadi Oke. untuk kompetensi yang pertama tentang kehadiran penuh di sini, indikator saya nanti bisa dicatat Bu Eko kalau saya merasa bisa berhasil untuk melakukan kehadiran penuh jika nanti selama proses coaching berlangsung saya memang benar-benar fokus mendengarkan dan juga fokus untuk memandu proses coaching, sehingga di sini saya bisa terlibat secara penuh atau terlibat secara aktif dari proses coaching yang dilakukan. Jadi kalau saya bisa full memperhatikan apa yang dikatakan Bu Nurul, kemudian jarang ada perkataan Bu Nurul yang tidak saya mengerti, berarti di sini menunjukkan bahwa saya sudah melakukan kehadiran penuh di sini. Itu barangkali nanti bisa dicatat Bu Eko selama Bu Eko nanti menjadi pengamat proses coaching kami berdua. Kemudian yang kedua, dalam hal untuk mendengarkan aktif, nanti indikator yang saya tetapkan adalah ketika
ketika saya akan lebih banyak menggali cerita dari Bu Nurul. Jadi saya tidak terjebak untuk banyak bicara, tetapi saya lebih banyak untuk mendengarkan secara aktif dan menanggapi secara aktif dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurul. Kemudian untuk yang kompetensi dari yang ketiga, pertanyaan berbobot, indikator yang saya tetapkan adalah bagaimana pertanyaan yang saya berikan ini bisa dimengerti dan juga bisa direspon secara baik oleh Bu Nurul. Jadi kalau misalnya saya tanya apa, Bu Nurul nanti jawabnya gimana, beda jalur kita, berarti saya menjudge diri saya bahwa pertanyaan yang saya lakukan itu belum berbobot karena ternyata belum berhasil untuk menggali dari apa yang seharusnya digali. Itu indikator yang saya tetapkan, Bu Eko. Oke, jadi sudah jelas ya indikatornya ya Bu? Iya, baik. Ya. Sekarang baik. sudah bisa dimulai. Sudah dimulai. Bu Nurul sudah siap? Bu Nurul sudah siap, Bu Nurul? Siap. Oke, baik, Oke, dimulai ya Bu Nurul ya. Siap. Oh, harus siap. Baik. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Iya, kayaknya tadi Bu Maya, apa kabar Bu Maya? baik, tadi kayaknya Bu Nurul itu tadi pagi itu WA saya lah, WA saya ini kayaknya Iya, sih mau Bu. bilangnya mau bertanya-tanya tentang pembelajaran berdiferensiasi sih. Ini kan kebetulan kita lagi liburan ya Bu Nurul ya, jadi kita punya waktu untuk ngobrol Iya, Bu. tentang apa yang tadi jenengan mau diskusikan. Silakan Bu Nurul disampaikan punya hal apa sih yang mau Oke, didiskusikan. Bu. Nggih. Sebetulnya pikiran saya lagi galau nggih, galau karo PDW. Saya merasakan teman-teman di sekolah saya itu mungkin mereka itu belum memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ngoten. Padahal kita sudah tahu kalau di sini yang ikut TGP bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang pokoknya berpihak pada anak, memfasilitasi keinginan anak, kebutuhan anak sesuai dengan bakat, minat, dan keinginan anak, kan seperti itu intinya. Tetapi di sekolah saya itu kalau saya melihat kegiatan yang mereka sajikan, teman-teman saya sajikan itu kegiatannya sudah sedikit, kemudian media yang dipakai juga terbatas, hanya disediakan beberapa saja. Kemudian dan masih ini harus mengikuti apa yang diinginkan gurunya, apa yang menjadi panduan dari gurunya. Jadi contohnya seperti ini misalnya. Hari ini kegiatannya cuma mewarnai dan menulis. Nah, mewarnai dan menulis. Mewarnai dan menulis itu hanya disediakan buku tulis dan spidol, sama buku mewarnai dan krayon. Padahal kalau kita sudah mendalami pembelajaran berdiferensiasi itu ya mewarnai boleh sih materinya mewarnai, tapi kan bisa disediakan macam-macam dengan mungkin bunga yang entah warnanya merah, apa kuning, apa-apa dioset-oset bisa jadi mewarnai, kemudian menggunakan pewarna putus Bu. makanan itu bisa juga. Ya itu, tapi mereka tidak menyediakan bahan-bahan dengan beraneka macam itu. Jadi mewarnai ya hanya LK mewarnai kosong hitam putih itu dan krayon, cuma seperti itu. Kemudian juga untuk menulis. Nah, menulis ini kan pada intinya menulis itu kan pengenalan huruf yang disusun sebuah kata. Itu hanya disediakan buku tulis dan spidol, jadi anak-anak suruh menulis. Padahal menulis itu bisa dengan merangkai sedotan yang dipotong-potong bentuk huruf, kemudian ada sendok bekas, ketik es krim bekas, bisa dipotong menjadi bentuk huruf, kan seperti itu. Itu Bu, ketika ada koordinasi ketika ada koordinasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, ngoten niku saya sampaikan teman-teman untuk kegiatan kita jangan hanya terpaku pada 2 atau 3 macam kegiatan saja.
boleh materinya 2 atau 3 saja, tetapi monggo medianya kita ragamkan. Kemudian juga, metodenya kita ragamkan, jadi anak-anak itu kan bisa memilih apa yang mereka suka. Kalau kita menyediakannya hanya buku tulis dan spidol, apakah mereka semua suka? Kan belum tentu. Ketika kita menyediakan, tugas LK untuk diwarnai dengan disediakan LK dan krayon saja, apakah semua anak itu akan suka dengan kegiatan itu? Saya bilang seperti itu, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, ngoten lho, Bu. Oh, Istilahnya, mandek itulah ya. Hmm. yang menjadi saya risau kan gitu. Nah, bagaimana anak-anak bisa maju, anak-anak bisa lebih berkembang kalau hanya cuma dikenalkan seperti itu saja. Oh, Kan, jadi dari yang permasalahannya disampaikan, itu. oh jadi yang disampaikan Bu Nurul ini punya masalah dalam rangka bagaimana mengajak teman-teman untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu berarti tujuan kita mau cari solusi itu ya Bu ya. Iya, Karena ternyata kalau hanya iya, diflorkan betul. di depan kepala sekolah ternyata nggak ada tanggapan gitu. Seperti itu ya Bu Oke, ya. Nah, begitu. Iya, tapi Bu. kalau misalnya Bu, kalau misalnya ini kan tadi disampaikan di depan apa di depan kepala sekolah yang tidak memberi tanggapan itu kepala sekolahnya atau teman-temannya Ibu sebenarnya. Kalau kepala sekolah itu merespon, Bu. Nah, ini Hmm. masukan yang bagus ini dari Bu Nurul, mau ke teman-teman untuk ditindaklanjuti. Nah, yang membuat RPP, membuat rencana kegiatan itu kan teman-teman Hmm, hmm, guru. hmm. Nah, setelah terjadi istilahnya interaksi waktu dikoordinasi itu, kalau memang ditindaklanjuti kan berarti untuk kegiatan yang ke depannya setelah itu kan sudah berubah. Tapi ternyata belum berubah, Bu, masih Oh. 2 kegiatan dengan 2 media, Mm-mm. seperti Padahal itu. kalau dari pihak pimpinan sebenarnya sudah merespon oke lah ini masukan bagus ini harus ditindaklanjuti gitu ya Bu ya. Nggih, Terus kira-kira Bu nggih, kalau sudah nggih. seperti itu ya keadaannya seperti itu dan jenengan sudah nembak kepala sekolah tapi ternyata juga di tataran prakteknya di bawah itu ternyata belum di follow up itu apa kira-kira jenengan mau apa ya supaya itu tetap apa ya jenengan mau melakukan apa deh supaya apakah pertanyaannya kan menjadi begini mereka tidak melakukan itu apakah mereka yang males tanda kutip ataukah mereka yang tidak tahu caranya bagaimana melakukan kalau menurut pengamatan Bu Nurul gimana? Kalau saya amati, sebetulnya itu sih mudah ya, Bu, hanya menambah macam ragam Iya, apakah kegiatannya, mereka yang nggak menambah paham? ragam Heeh. lainnya, Mm-mm, mm-mm. Apakah mereka yang nggak paham? hanya Jangan-jangan mereka mereka itu sebenarnya pengen niru tapi nggak tahu bagaimana caranya meniru. Nah ini kan gawat Bu. Nah ini kira-kira kalau menurut analisis jenengan itu ya, eh, itu lebih sebabnya di mana gitu? setelah ya setelah mereka tidak ada respon ke Mm-mm, saya, nggih, mm-mm, ya sudah saya kan bertekad, ya seorang guru penggerak itu harus bisa menggerakkan, harus bisa mm-mm, membuat mm-mm, perubahan. Perubahan meskipun itu kecil, meskipun itu di kelasnya sendiri kan mm-mm, itu. Akhirnya saya nekat, ya wes mm, aku tak dewe, tak berdiferensiasi dewe pembelajaran saya gitu. Akhirnya mm-mm, akhirnya dengan saya mengadakan, perubahan untuk menyediakan materi ragam permainan yang begitu banyak, kemudian medianya juga saya tambahi, dan itu membuat anak-anak di kelas saya kan menjadi senang. Ketika menjadi senang, tentunya hasilnya juga lebih baik daripada yang sudah-sudah, ngoten. mm, Saya posting, Bu, saya postingnya nggak posting ke mana-mana, enggak sih, cuma di story biasanya, mm-mm, di story. Hari ini, kegiatannya macam-macam tuh. Nah, itu ada yang respon gini, "Loh Bu, jenengan mau kok kegiatannya bisa banyak kan gitu. Kok mm. ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini." Nah, itu untuk yang respon saja, kemudian saya respon balik. Kalau yang diem saja ya saya ngapain, mau dia nggak butuh saya diem saja, kalau nggak nanya nggak saya jawab.
Oh gini Bu, saya jelaskan lagi, gini Bu, sebetulnya hari ini kegiatannya itu mewarnai dan menulis, tetapi saya sediakan, ragam ragam medianya yang, banyak sehingga anak-anak bisa memilih apa yang mereka suka. Jadi itu ndak semuanya melakukan Bu, "Nggih mboten, yang suka saja," saya bilang gitu. "Oh Nah, apik ya Bu, apik," nah itu gitu. berarti Nah kan betul akhirnya tebakan aku saya ya Bu ya. beberapa Lah iya, jadi betul itu tebakan saya. Jadi ya. jangan-jangan sebenarnya pada saat ini kan sebenarnya dari ini kan berarti ada miskonsep sebenarnya bahwa mereka menganggap kalau diferensiasi itu dengan menyediakan 10 media berarti anak bikin pakai 10 media itu. Tapi dengan Iya, anak adanya bikin semuanya, lah dikerjakan berarti kan semuanya. mereka pada saat itu ya Bu ya, mereka pada saat itu tidak langsung memfollow up ide dari Bu Nurul karena mungkin belum punya gambaran dan kelihatannya dengan menggunakan contoh ini, kemudian penjenengan posting itu kelihatannya kan juga oh gitu toh yang dimaksud berarti memang Bu memang butuh diberi contoh ya Bu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dengan posisi yang seperti ini dengan sekarang yang dengan sudah mulai pakai posting, kemudian ada yang merespon, itu kira-kira kesempatan untuk mengubah menjadi lebih baik lagi, mengubah teman-teman lebih baik lagi, itu kira-kira lebih besar atau tidak Bu? Bagaimana kalau menurut Ibu? Kesempatannya, Iya, kesempatannya. iya, kalau sudah dilihat hasilnya dan hasilnya itu, lebih bagus nggih, ya paling tidak di kelas saya rodok sombong sithik lah, nggonku lebih bermutu daripada teman-teman yang lain kan gitu. Itu untuk yang Halo Bu Nurul? Oh ya. bahannya apa saja dan sebagainya, ngoten. Hmm. Alhamdulillah saya rodok lega, oh, ada tindak lanjutnya, ngoten. Tetapi ya ada sih beberapa dari teman-teman yang masih diem saja, masih pasif, ngoten. Nah, Oh iya. mungkin itu PR saya untuk mendekati, akan saya tanya apakah karena tidak suka atau mungkin karena kurang paham tadi, Iya. ngoten. Nah, Gitu Bu terus nanti. kemudian kalau selain menggunakan ini kan tadi baru menggunakan contoh ya. Selain menggunakan contoh itu kira-kira Bu Nurul punya kesempatan apa lagi sih yang bisa digunakan untuk mengenalkan apa ya pembelajaran diferensiasi tanda kutip yang benar gitu. Kira-kira Bu Nurul punya kesempatan apa? Coba deh diidentifikasi. Oh, mungkin saya akan bantu membuatkan RPP-nya ya, Bu, ya. Karena Hmm. contoh kan sudah, RPP-nya mungkin, Bedah RPP ya Bu RPP-nya ya, mungkin bedah RPP ya. ya Jadi sudah RPP, bisa Jadi itu. yang Bu Nurul lakukan terus nanti disinkronkan ini loh RPP-nya jadi kayak gini begitu mungkin ya Bu Nurul selain Nggih, selain langsung iya, Bu, mencontohkan iya, gitu. nggih, Ya nggih, iya, Bu, RPP-nya. gitu. Betul. Selain RPP RPP-nya, nggih. ada lagi nggak Bu? Atau mau melakukan sesi apa gitu kira-kira yang memungkinkan deh, yang tahu kondisinya kan mesti Bu Nurul di sekolah kira-kira Iya, selain memberi contoh kemudian bantu bikin RPP-nya karena nanti kalau perencanaannya bagus juga nanti hasilnya harapannya kan juga nanti pelaksanaannya juga bagus. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang bisa Bu Nurul lakukan gitu? ya. Ini untuk mungkin untuk jangka ya nggak deket-deket sih, jangka panjang, maksudnya ya nggak panjang banget gini, Mm, untuk akhir tahun ya, akhir tahun. Ini mungkin nanti akan ada semacam gelar karya. Gelar karya mm, gelar karya ini kan, dilaksanakan oleh anak-anak sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan mm, apa yang mereka inginkan, sesuai dengan minat, bakat, dan sebagainya. Jadi tidak hanya gelar karya ini tidak difokuskan hanya satu, mewarnai, misalnya enggak, mewarnainya ya macam-macam dengan media yang banyak mm. tadi, tidak hanya dengan Menampilkan krayon saja, portofolionya anak ya menampilkan Bu ya. iya Mm, iya, menampilkan betul Bu, hasil karyanya anak seperti itu. iya. Dari situ kan nanti bisa Mm, dilihat hasilnya, hasil dari, perubahan sebelum ada pengenalan
diferensiasi dan sesudahnya. Intinya dipameri ya Bu ya, intinya dipameri ya. Gitu. Nah, Iya, iya. ada lagi nggak Bu 3 ini? Selain 3 ini sementara ada lagi atau masih Bu Nurul masih punya? Ya pelan-pelan ya Bu ya, karena pemahaman dari teman-teman itu kan juga beda-beda. Ada yang nyangkutnya cepat, ada yang lambat kan gitu. Jadi mungkin pelan-pelan dulu, sedikit dulu. Ketika nanti sedikit ini sudah sukses, sudah berhasil, baru nanti kita tambah untuk yang lebih lagi. Oke, kalau Antara itu begitu, dulu. kalau dari 3 itu kira-kira ya Bu Nurul, eh, gimana ya? Kan kita untuk melaksanakan 3 hal itu kalau yang ini ya, yang apa namanya, yang memberi contoh kan itu murni dari Bu Nurul sendiri kan. Ya, Paling-paling juga paling untuk daya dukungnya, sarana pendukungnya adalah pada peralatan. Tetapi kalau yang untuk membuatkan RPP kemudian ada gelar karya kan juga nanti menyangkut penyiapan tempat dan sebagainya. ya, Jadi ada melibatkan beberapa pihak karena nggak mungkin Bu Nurul ya, itu melakukan sendiri gitu istilahnya. Nah, ya. kira-kira bagaimana tentang daya dukungnya? Daya dukung untuk kira-kira nanti kalau misalnya melaksanakan gelar karya itu nanti atau membuat RPP itu membuat RPP jenengan buatin RPP itu kira-kira nanti bisa nggak itu terrealisasi? Kalau misalnya di skor ke 1 sampai 10 kira-kira panjenengan punya kekuatan seberapa skornya untuk bisa Itu melaksanakan itu? ya. Berani Untuk menilai daya diri berapa itu? dukungnya, ya Bu. Sebentar, untuk daya dukungnya, ya, yang pertama saya sudah disupport sama Bu Kepala Sekolah, jelas. Yang kedua, dari beberapa teman-teman itu kan sudah ada yang istilahnya kesenggol lah, dan akhirnya ada tindak lanjut gitu. Terus untuk yang RPP juga, RPP ini kan pasti, dan ini pasti dilaksanakan, pasti dibuat, pasti Mm-mm. dibuat. Tentunya mereka teman-teman itu akan terlibat langsung dalam pembuatan ini. Saya enggak mau saya bikin gelondongan, aku tak gawe terus saya kasihkan teman-teman kan enggak. Jadi Hmm. kolaborasilah, nanti kita rembuk bareng seperti ini cocok enggak, seperti ini bisa dipakai enggak. Jadi nanti akan bersama-sama dalam pembuatan RPP dengan panduan saya, istilahnya kan seperti itu gitu. Oh, Insya Allah Bu, insya Allah mudah-mudahan. iya. Saya berani memposisikan diri saya di angka 7 dulu aja Bu, 7 dulu. Hmm. Ya, 7 dulu baru nanti ketika hasilnya sudah kelihatan itu saya akan maju untuk melaju ke angka Yang selanjutnya. 8, 9, Iya. syukur-syukur sampai 10 gitu Bu. Iya. Gitu. Jadi kalau yang tadi kan strateginya Bu Nurul ini dalam rangka untuk mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Bu Nurul sudah menyampaikan ya sudah deh saya kira-kira yang strategi yang mungkin kan ada 3, memberikan contoh, kemudian membantu membuatkan RPP dan yang ketiga adalah gelar karya. Tetapi pastinya Bu Nurul kan punya strategi khusus untuk terkait dengan teknis ya, teknis pelaksanaan dari ketiga ide tadi. Nah, sekarang saya mau tanya nih satu persatu kira-kira. Nah, untuk yang pertama, ketika memberikan contoh itu tadi kan Bu Nurul juga tadi sudah mulai posting ya, posting di WA group. Nah, kira-kira selain itu bisa ditajamke lagi enggak? Jadi apakah hanya hanya melakukan kemudian diposting kemudian atau Bu Nurul punya strategi lain misalnya bahwa hasilnya anak-anak itu kemudian didokumentasikan atau dipajang atau di apa gitu. Bu Nurul punya strategi khusus nggak untuk terkait masalah memberikan contoh, bagaimana supaya memberikan contohnya ini memiliki efek sosialisasi yang lebih besar, walaupun mungkin hanya WA tetapi bisa efeknya kalau bisa yang tanya nggak cuma satu gitu. Nah, kalau bisa yang tanya nggak cuma satu, kira-kira Bu Nurul punya strategi apa nanti kira-kira bayangannya? Ya gitu, gitu. Untuk contoh kalau misalnya hanya lewat WA postingan story itu kan semenit hilang ya, Iya, 24 jam 24 jam hilang hilang. gitu ya. Itu aja Itu kalau yang mau sudah buka ya, kalau yang nggak dibuka iya, ya nggak kalau lihat nggak dia. buka nggak kelihatan nggih. Itu kami pajang Bu, kami pajang hasilnya, apapun hasilnya anak itu dipajang di dinding kelas, di semacam mading itu. Hmm. Mading itu. Nah, nanti Hasilnya anak atau ya apa aktivitasnya anak atau hanya hasilnya anak? hasilnya anak Bu kalau yang dipajang. Kalau Hmm. aktivitas anak kan di story tadi, hari ini anak ngapain itu Hmm. di story. Tetapi kalau hasilnya anak kan bisa permanen itu dipajang
di dinding kelas ngaten. Itu kemudian juga itu kan bergantian, setiap hari bergantian. Nah, setelah hari ini selesai, besok kan mau ganti hasil yang untuk besok. Nah, itu dikumpulkan kemudian dibukukan dalam bentuk PDF portofolio. Portofolio ini kita bagikan ke orang tua ketika saat nanti pengambilan rapot. Jadi satu bendel besar itu Bu, itu hasilnya selama 1 semester karena kami membagikannya setiap satu semester. Lah terus nanti yang untuk GP5-nya, yang untuk gelar karyanya pakai yang mana Bu? Kalau untuk gelar karyanya itu nanti akan khusus ya Bu, khusus acara gelar karya gitu. Jadi akan ada event khusus di situ. Kalau dalam kegiatan harian itu dibikin gelar karya semua. Maksud saya gini, maksud saya sekali. Jadi nanti maksud saya kan tadi kan hasilnya anak kan nanti dikembalikan. Lah sementara Ibu mau mengagendakan membuat gelar karya. Lalu hasilnya anak itu apakah dipilihi? Jadi yang tidak semuanya dikembalikan, ada dipilihi yang untuk gelar karya, atau gelar karya itu mengagendakan untuk membuat lagi, atau gimana gitu maksud saya. Ini sekalian ngomong teknis yang gelar karya sekalian. Kalau yang itu dibukukan. Jadi nanti orang tua itu akan tahu hasilnya anak selama 1 semester itu seperti apa gitu. Oh gitu. Nah, setiap tema itu kami melaporkan hasil penilaian kepada kepala sekolah. Penilaiannya ya macam-macam, penilaian deskripsi, penilaian hasil karyanya juga ditaruh di situ. Nah, dari situ Bu Kepala Sekolah kan jadi tahu, oh ini hasil kelasnya Bu Nurul, ini hasil kelas anak-anaknya Bu Dewi misalnya seperti itu. Nah, dari situ nanti akan ada umpan balik dari kepala sekolah, dibawa ke koordinasi, disampaikan di situ bahwa kegiatan di kelasnya Bu Nurul itu seperti ini loh, monggo kalau misalnya bisa dicontoh silahkan untuk dicontoh. Oh gitu, baik, berarti sudah lebih tajam lagi ya Bu ya, tidak hanya sekedar pasang story, tetapi juga mamer kayaknya juga ke kepala sekolah juga. Harapannya kepala sekolah juga memberi follow up. Oke Bu, nah sekarang untuk yang strateginya nanti yang tadi kan gelar karya sudah disinggung ya. Nah gelar karya sudah disinggung. Nah sekarang untuk yang strategi yang kedua yang belum disampaikan adalah yang masalah RPP itu. Kira-kira nanti teknisnya Bu Nurul mau gimana? Kalau RPP kan itu semua harus mikir ya Bu ya, nggak hanya mungkin bagian kurikulum atau bagian pembuat RPP kan nggak, jadi semua harus berpikir apa kira-kira yang akan saya sajikan kepada anak-anak gitu. Jadi saya akan mengumpulkan teman-teman untuk bersama-sama menyusun rencana kegiatannya. Jadi nanti klub ini seperti ini bisa dipakai atau enggak, seperti ini pantas enggak disajikan, ini berbobot apa tidak, seperti itu. Jadi sudah dibahas dengan persetujuan bersama-sama. Oh, berarti nanti kira-kira mau pelaksanaannya mau kapan Bu Nurul itu kira-kira kalau untuk yang ini ya, untuk yang RPP. Pembuatan RPP. Ya, pembuatan RPP kalau untuk TK itu kan sebetulnya fleksibel, jadi tidak harus di awal tahun, nanti dilaksanakan agendanya kira-kira kan ini rencananya Bu Nurul. Iya. Enggak, maksudnya gitu, kalau di RPP di TK kan tidak dibuat di depan, dipakai untuk 1 tahun ke depan kan enggak. Jadi fleksibel. Nah, ini kami membuat RPP itu seminggu sebelum RPP yang akan datang jedul kan gitu Bu. Jadi sebelum pergantian tema itu kami membuat RPP dulu untuk persiapan tema yang akan datang. Nah, ini kesempatan untuk tema yang berikutnya nanti, ini ada sisa waktu berapa tema lagi nih. Ini akan saya pakai untuk penyusunan RPP menghabiskan semester ini, seperti itu. Oh gitu, berarti nanti teknisnya guru-guru mungkin akan dikumpulin terus diajak diskusi bareng ya Bu ya. Nah nanti intinya Bu Nurul yang akan mau jadi leader ya. Nah ya. Baik.
Berarti dari 3 itu kan tadi sudah jelas ya Bu Nurul ya. Tadi kan Bu Nurul sudah menyampaikan masalahnya bahwa susah sekali sih mengadakan diferensiasi, mengajak diferensiasi ke teman-teman. Tapi ternyata tadi dari hasil diskusi kita, oh ya kayaknya untuk yang memberi contoh itu katanya ada respon Bu, daripada hanya sekedar ngomong dengan kepala sekolah gitu. Nah ada respon, kemudian tadi muncul beberapa ide juga, tadi strateginya juga sudah dibahas. Nah kira-kira nih pastinya Bu Nurul kan memiliki target ya, memiliki target kira-kira apakah dari 3 strategi itu saya berhasil atau tidak. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dari rencana kita. Nah kira-kira dari ketiga hal tadi ya, ketiga hal tadi ini Bu Nurul kira-kira menetapkan target apa untuk yang strategi pertama itu? Minimal saya memandang bahwa apa yang saya lakukan berhasil jika bagaimana, strategi yang kedua yang RPP jika bagaimana, dan yang ketiga yang gelar karya juga jika bagaimana. Itu sebagai bentuk tanggung jawab Bu Nurul. Nanti mestinya nanti akan dievaluasi gitu. Silahkan. Ya. Target saya dikatakan berhasil itu ketika apa yang sudah saya lakukan itu dicontoh sama teman-teman, yang jelas direspon sama teman-teman. Kalau mereka masih pasif, masih diem saja, acuh tak acuh, berarti omonganku kan rak kanggu kan gitu. Ketika apa yang sudah saya lakukan itu ditiru, dicontoh, kemudian dalam pembuatan RPP juga sudah seperti apa yang saya inginkan, kok jadi saya menginginkan. Iya, maksudnya seperti yang sudah kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi kita tidak boleh memaksa apa yang kita harus seperti anak harus nuruti apa kemauan kita, kan enggak. Jadi kita berikan materi yang banyak, beberapa ragam permainan, kemudian beberapa media yang disukai oleh anak biar bisa dipilih oleh anak. Ketika RPP-nya sudah bermacam-macam, beragam-ragam seperti itu, nah itu saya sudah alhamdulillah, oh berarti sukses gitu, keinginan saya itu sukses. Nah yang ketiga. Kemudian juga, ya yang ketiga, nah dari untuk gelar karya kan belum terlaksana, akan dilaksanakan ketika nanti di penghujung tahun ketika akan tutup tahun itu. Seandainya tidak ada respon dari usulan saya, berarti strategi saya belum berhasil. Tetapi ini kan sudah persiapan untuk tutup tahun ini. Nanti kalau hal ini saya sampaikan kepada kepala sekolah dalam forum koordinasi, dan ada reaksi dari teman-teman, ada respon dari teman-teman, itu akan saya katakan bahwa usulan saya atau strategi saya berhasil. Tapi ini belum terlaksana, Bu, karena saya belum matur untuk agenda gelar karya. Tapi kan pastinya Bu Nurul kan punya punya komitmen untuk melaksanakan rencana-rencana tadi ya. Kalau yang tadi yang memberi contoh kan sudah mulai dilakukan walaupun masih terbatas untuk 2 hal ini, tapi kan Bu Nurul kan berkomitmen untuk nanti pokoknya saya mau melakukan setelah ini gitu. Nah, kira-kira nanti siapa saja yang bisa, selain mungkin tadi kan kalau yang disebutkan kan kepala sekolah, karena harapannya Bu Nurul nanti apa yang saya perlakukan nanti akan saya berikan kepada kepala sekolah, harapannya bisa dikasih follow up. Nah tetapi selain kepala sekolah, kira-kira Bu Nurul memiliki siapa ya yang bisa digandeng ya, istilahnya siapa yang bisa digandeng untuk turut serta mewujudkan dari komitmen tadi, dari rencana aksi tadi, kira-kira Bu Nurul tentunya teman-teman yang sudah memberikan respon positif kepada saya berani untuk menggandeng beliau gitu. Tetapi ketika mereka masih diam saja, pasif, ya sudah, barangkali dia nggak butuh kan gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah memberikan respon positif, nah itulah yang akan terus saya dekati. Oh gitu. Jadi nanti teman-teman harapannya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 gitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Iya. Nah gitu.
Gitu ya Bu Nurul ya. Ternyata kita sudah bisa menemukan tadi Bu Nurul diskusi cerita tentang Yes, bagaimana sih Bu. susahnya untuk Iya, pembelajaran berdiferensiasi untuk menyebarkan ke rekan-rekan lain, tetapi ternyata Bu Nurul sudah menemukan cara dan juga sudah merumuskan iya, rencana iya. aksi yang mau dilakukan. Nah, sekarang saya terakhir deh dengan ini sudah kira-kira tadi yang unek-uneknya Bu Nurul ini sudah terjawab belum dengan diskusi kita, sudah terjawab semuanya ataukah masih ada yang mengganjal barangkali yang masih perlu saya bantu? Eh, Kayaknya sudah Bu, Alhamdulillah ya Allah. Kalau tadi nggak ada pemantik dari Bu Maya, mungkin saya masih cuntel, Iya, saya masih risau, saya saya nggak tahu saya harus bagaimana. saya takutnya Ngoten. itu Jadi tadi terima Bu. kasih sekali Bu untuk Mm-mm. hari ini saya Iya. bisa cerita sama panjenengan, saya bisa ada gambaran di depan mata saya ini saya besok mau ngapain, apa yang harus saya lakukan sudah teragenda semuanya. Matur nuwun, matur Iya. nuwun. Iya, saya takutnya kan tadi Bu, ternyata teman-teman jenengan itu setelah kita analisis itu ternyata teman-teman jenengan itu sebenarnya mau melakukan tapi nggak tahu caranya gitu loh. Makanya tadi betul saya sepakat sih, bukan saya sepakat apa namanya ide-ide yang jenengan berikan bahwa memang lebih banyak effort dari Bu Nurul sendiri untuk memberikan contoh pamer gini kemudian sembari istilahnya kita tidak memberi teori tetapi memberi contoh kemudian ngajak dikasih teori gitu. Saya Contoh, sepakat iya. Bu, semoga nanti apa yang kita rencanakan yang tadi kita sudah bahas bareng-bareng, Bu Nurul juga sudah membahas nanti strategi teknisnya seperti apa, nanti bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Nurul ya. Amin, Ya, amin. Nggih, Bu. baik. Matur suwun, Bu, Ya, untuk waktunya. ya terima kasih Terima kembali Bu Nurul. kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu Maya. Waalaikumsalam, semoga berhasil ya Bu Nurul ya. Amin. Ya, silakan Bu Eko. Hei, cek di mute. Ya, terima kasih Masya Allah. Perbincangan yang sangat seru nggih. Iya. Saya sampai terkagum-kagum loh. Jadi setelah kita melakukan coaching hari ini, Mm-mm. kira-kira yang sudah jenengan lakukan ini Bu Maya tadi waktu coaching tadi apa saja? Kalau yang sudah saya lakukan, saya ada dua hal. Yang pertama untuk masalah kompetensi ya, kompetensi yang harus dicapai ada 3 kompetensi itu. Saya sih merasa sudah melakukan, walaupun saya merasa masih ada yang beberapa yang belum maksimal. Tapi nanti saya ceritain. Tapi untuk 3 kompetensi itu sudah berusaha saya lakukan. Saya sudah berusaha untuk mendengar, menjadi pendengar yang baik. Kemudian ada kehadiran penuh, dan yang terakhir ada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Walaupun untuk yang poin ketiga ini saya merasa masih belum terlalu saya masih belum marem gitu loh istilahnya, belum marem, tapi itu sudah berusaha saya lakukan. Nah, termasuk jadi di pertanyaan yang berbobot itu termasuk saya memantik Bu Nurul bertanya bahwa analisisnya itu mereka tidak melakukan itu karena mereka males atau karena mereka sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya gitu. Nah, akhirnya tadi muncul ide-ide dari Bu Nurul dari pertanyaan itu, tetapi ada beberapa sih saya merasa masih belum marem gitu karena pertanyaan-pertanyaan saya masih kurang gitu, menurut saya itu seperti itu untuk yang dari segi kompetensi. Kalau dari hal yang lainnya untuk alur dari coaching sendiri kan ada alur Tirta tadi sudah disampaikan Bu Eko ya, ada tetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya merasanya juga keempat ini sudah dilakukan. Tadi tetapkan tujuan tadi saya sudah meminta Bu Nurul, sebenarnya kita mau ngomongin apa sih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bu Nurul tadi sudah menyampaikan ini loh Bu, saya kesulitan di sosialisasi atau mengajak teman-teman untuk berbarengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi bareng-bareng dengan saya. Nah, itu. Kemudian untuk identifikasi masalah tadi juga sudah ngobrol banyak tentang sama Bu Nurul juga. Sebenarnya yang terjadi itu yaitu tadi pertanyaan saya, gara-garanya mereka nggak mau karena males atau karena tidak tahu caranya. Nah, ternyata lebih banyak yang
kedua ini yang sampai akhirnya membuat Bu Nurul akhirnya oh ya sudah, rencana aksi saya ada 3 tadi yang disampaikan Bu Nurul, memberi contoh, kemudian membantu membuatkan RPP, dan yang ketiga nanti rencananya mau bikin gelar karya supaya pamernya bisa lebih massal begitu. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tadi Bu Nurul juga sudah menyampaikan, saya juga berusaha menggali nanti komitmennya Bu Nurul dengan adanya rencana aksi yang sudah disampaikan tadi, nanti mau gimana, termasuk juga membicarakan strategi-strategi teknisnya terkait dari pelaksanaan pasca coaching yang mau dilakukan. Jadi strategi terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tadi. Sudah berusaha Bu, ya semoga maksimal sih gitu. Bagus sekali Bu, ya Allah, itu sudah sangat maksimal sekali. Jadi bisa disimpulkan dari 3 seorang coach itu tadi, kehadiran penuh, kemudian apa Bu? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir adalah pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, insya Allah sudah dilakukan, hanya mungkin sedikit-sedikit catatan kecil boleh saya sampaikan? Boleh, silakan. Iya, yang kehadiran penuh memang jenengan sudah Masya Allah powerful bukan powerful. Hanya sedikit catatan, kadang Bu Maya itu memotong. Ya, nggak sabar. Nggak sabar nunggu orang ngomong, betul. Jadi kocinya agak kebingungan jadinya. Seperti itu. Karena kocinya halus Susan. Iya. Itu jadi mungkin harus lebih bersabar lagi Bu untuk mendengarkan. Ya, saya juga merasa, makanya saya mengatakan bahwa ada satu sing saya itu masih kurang ya selain yang mendengar berbobot itu, saya memang sering nggak sabar Bu, tidak hanya pada proses coaching. Jadi saya itu ini bisa disampaikan sebenarnya, tapi mohon maaf ya Bu Nurul, saya itu nggak sabar kalau dengerin ceritanya yang panjang gitu. Saya pengennya itu langsung karpe apa gitu loh gitu. Nah gitu, makanya saya sering terbawa. Nah, ya terima kasih Bu, memang saya sadari itu. Iya, padahal coach itu harus mendengarkan sesabar-sabarnya, yang berbicara dengarkan dulu. Iya. Ya, itu aja Bu Eko. Ya, kemudian yang kedua itu untuk pertanyaan berbobot. Karena deskripsinya itu terlalu panjang dari jenengan, dari Bu Maya. Kemudian pertanyaannya itu akhirnya akan kabur, kayak terhalang dari deskripsi itu. Maksudnya, contohnya? Saya agak belum bisa memahami. Contohnya yang tadi itu misalnya gini, pas yang komitmen komitmen Bu ini kan Bu Nurul kan sudah rencana aksinya sudah ada 3, sudah RPP, kemudian ini bla 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 panjang sekali, terus kemudian kira-kira jenengan komitmennya bagaimana? Jadi tidak ada prioritasnya gitu loh. Yang diprioritaskan yang mana, seharusnya kan seperti itu atau bagaimana gitu. Tapi pertanyaan itu agak panjang, komitmennya itu mau bagaimana, seperti itu. Jadi agak menurut saya juga nggak begitu paham. Akhirnya Bu tadi menanyakan lagi, maksudnya itu bagaimana tadi gitu Iya toh Bu Nurul, saya kok lupa. Saya kok lupa tadi. Kalau saya tidak memperhatikan pertanyaan yang panjang, buatan deskripsi yang panjang, tidak saya perhatikan. Yang saya perhatikan itu pada intinya saja, pertanyaan yang di akhir itu. Pokoknya komitmenmu kan itu aja. Akhirnya saya jawabnya pokoknya komitmen saya seperti ini. Gitu. Tadi kayaknya Bu Nurul nggak sempet tanya kok, nggak sempet tanya lagi kayaknya, nggak tanya langsung. Ya mungkin ya saya mungkin melakukan itu karena gini, takutnya
Dalam rangkanya itu saya takutnya itu ketika saya langsung tiba-tiba tanya komitmen, saya takut coachingnya itu nggak paham komitmen yang dimaksud apa, makanya dikasih pendahuluan. Tapi mungkin bagi orang yang mendengarkan mungkin tidak nyaman ya. Terima kasih masukannya. Itu nggak apa-apa sih nanti. Jadi berarti saya kan juga ya kembali lagi, saya kan tadi mengatakan bahwa untuk yang di pertanyaan berbobot itu saya masih kurang merasa teksek gitu loh. Jadi kurang-kurang sama maksimal. Jadi mungkin itu salah satu catatannya Bu Eko. Termasuk masalah kesabaran menjadi pendengar aktifnya itu juga ternyata ya masih belum nyaman. Saya juga merasa oh iya bener. Tadi saya sempat memotong beberapa pertanyaan Bu Nurul karena bagi saya itu dengar kayaknya kok panjang banget toh jadi harus yang diceritake apa gitu. Jadi iya ya jadi berarti sabar lagi. Ya terima kasih Bu Eko. Selamat pagi Bu Eko. Selamat pagi Bu. Hari ini mau coaching ya? Iya nih, mau sama Bu Mia. Tadi pagi WA sama saya itu. Oh ya, dalam coaching ini apa yang ingin Bu Eko kembangkan kompetensinya? Saya ingin, ya, kan ada 3 kompetensi ya. Saya ingin ketiga-tiganya, insya Allah. Oh ya. Sama kehadiran penuh, saya ingin benar-benar memperhatikan dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh Bu Maya. Kemudian saya ingin menjadi pendengar aktif, jadi saya ingin mendengarkan. Saya hanya akan menggali saja dengan pertanyaan apa yang ingin dan dikembangkan oleh Bu Maya. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, yang lebih bisa mencari solusi untuk permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu. Ya, ada di 3 kompetensi itu tentunya Bu Eko punya indikator tersendiri ya. Tentu ketercapaian 3 kompetensi tersebut. Apa indikator dari 3 kompetensi tersebut, Ibu? Misalnya kehadiran penuh, kompetensi indikatornya apa, Bu? Saya ingin apa ya? Saya benar-benar bisa mendengarkan secara full, kemudian fokus mendengarkan. Jadi saya berharap saya tidak akan memotong gitu, tidak ya seperti itu. Fokus saja. Kalau yang untuk pertanyaan berbobot, apa trik-trik mungkin dari Bu Eko dan indikatornya apa Bu Eko mencapai kompetensi tersebut? Mungkin saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang kita nanti Bu Maya itu bisa memahami pertanyaan saya, kemudian menjawab pertanyaan saya itu sesuai dengan pemahaman. Jadi kami tidak berada di 2 jalur gitu nanti. Jadi 1 jalur saja. Oh, ya. Tadi kan sudah ada kompetensi untuk pendengar aktif, pertanyaan yang berbobot. Kalau untuk yang kehadiran penuh, apa mungkin Bu Eko sudah mempersiapkan diri? Ya. Indikatornya apa Bu nanti Bu? Ya, saya ingin apa ya? Dengan santai, enggak. Saya benar-benar penuh ya. Saya ingin benar-benar sadar saya bahwa hari ini saya sedang berbincang-bincang dengan Bu Maya untuk mencari solusi dari masalah yang ingin disampaikan oleh Bu Maya. Seperti itu. Oke. Kalau dari 3 kompetensi itu Bu Eko, yang ingin sekali Bu Eko gali dari kompetensi ketiga itu apa Bu Eko? Yang ingin ditunjukkan di situ. Pertanyaan berbobot dan yang kedua itu penuh. Baik. Yang ingin sadar kok. Oh ya, itu yang kompetensi Bu Eko ingin kembangkan lagi ini ya. Saya selamat bercoaching bersama Bu Maya. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk menggunakan alur tirtanya. Masih ingat ya Bu Eko, alur tirta ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Itu dari awal dari saya. Silahkan saya serahkan waktunya pada Bu Eko sama Bu Maya. Oh, iya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Eko. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, maaf selalu menanyakan kabar karena kabar itu setiap hari harus bahagia, seperti itu ya. Iya. Tadi pagi katanya mau berbincang-bincang dengan saya. Iya. Kira-kira. Iya. Ini saya ini gini Bu Eko, untuk yang saya kan ngajar kelas 10, ada beberapa hal sih yang mau saya tanyakan kaitannya dengan bukan ketertiban ya, kedisiplinan anak dalam mengerjakan tugas ya. Jadi untuk yang saya kan ngajarnya di kelas 10 dan kelas 11. Kalau untuk yang kelas 11 relatif masih bisa teratasi karena mereka dulu kelas 10-nya kan saya yang pegang juga. Jadi oke, enggak ada nothing spesial lah, enggak ada yang masalah yang perlu banget untuk di ini ya, ada masalah tapi enggak terlalu lah. Untuk yang kelas 10 ini Bu, ini saya merasa agak tricky ini di sini. Jadi untuk yang kelas 10 sekarang itu kan mereka selama 2 tahun istilahnya kan enggak sekolah kan. Selama di SMP itu kan pandemi, mereka daring. Dengan adanya pandemi kan juga berasal dari latar belakang SMP yang berbeda-beda. Ada SMP yang mungkin memang benar-benar melaksanakan pembelajaran daring dengan standar yang bagus, tetapi tidak menutup kemungkinan di antara yang itu banyak tanda kutip yang sekolahnya itu nilainya gratisan semua, pokoknya nggak pernah tes, nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba terus dapat nilai dan lulus gitu. Nah akhirnya di kelas 10 ini agak sedikit bermasalah ini untuk beberapa anak. Jadi untuk yang di semester 1 itu saya agak lumayan kewalahan sih. Ada 3 orang ya yang memang agak susah. Jadi mereka itu sudah jarang berangkat pas jam saya. Kemudian kalau jarang berangkat itu implikasinya kan mesti jadi tugasnya terbengkelai, kemudian ulangan hariannya tertinggal, disuruh nyusul nggak datang-datang, sampai gurunya harus harus yang golei, istilahnya seperti itu. Dari yang di ini di semester 1 itu saya catat di satu kelas ini ada satu kelas yang memang agak susah gitu ya. Itu ada 3 orang Bu. Itu pas di semester 1 itu 3 anak ini yang benar-benar nilainya masih kosong, nggak cuman pelajaran saya saja sebenarnya. Nilainya masih kosong dan seterusnya. Saya sudah mencoba untuk koordinasi dengan guru wali kelasnya, kemudian dengan guru BK-nya, dan mereka di wali kelas dengan guru BK-nya sudah sampai home visit juga ke rumahnya, mendatangkan orang tua dan juga gurunya yang datang ke rumahnya itu juga sudah sampai seperti itu. Untuk yang 2 orang oke, sudah mulai di semester kedua ini sudah mulai ada perbaikan, tetapi untuk 1 orangnya ini belum sama sekali ada perbaikan. Saya masih bingung ini sebenarnya anak ini minta diapain kok. Yang 2 ini sudah jinak, bahasanya sudah jinak, sudah berhasil dijinakkan. Tapi yang 1 ini kok masih belum. Sebenarnya anak itu nggak nakal, cuman diam pokoknya diem glenes gitu loh. Jengkeli banget itu nek cara bahasane guru-guru SMK itu di sini kiki jen cah kempel ngebel tenanan. Ora jengkeli banget sih, sampai gemes sendiri gitu, mah diapake gitu loh istilahnya. Jadi gimana Bu kalau menurut Ibu? Kira-kira Bu Maya tahu enggak anak itu punya masalah apa gitu? Kalau yang dari ini kan untuk yang wali kelas ya, wali kelas sama BK-nya kan juga sudah mendatangkan orang tua gitu, sudah home visit juga. Kalau dari sisi keluarga itu nggak ada masalah Bu. Jadi bukan tanda kutip ya, bukan anak-anak yang datang dari keluarga broken home. Kalau broken home itu kan berarti memang secara psikis yang harus di ini dulu, apa namanya, diatasi dulu. Tapi bukan datang keluarganya baik-baik saja, bahkan sampai orang tuanya malah kaget loh. Kok bisa toh Bu, wong dari rumah itu berangkat terus dan tidak pernah curhat, misalnya dinakali temennya atau dibully temennya, atau tidak pernah curhat juga ada masalah di sekolah gitu. Nah itu saya jadi bingung itu sebabnya kenapa gitu. Iya, pernah enggak Bu Maya bertanya kepada anaknya gini tentang masalahnya itu? Masalah maksudnya? Kalau masalah di rumah kan dia nggak punya. Kalau yang masalah dia nggak masuk gitu maksudnya.
Kalau nggak masuk ya paling kan saya tanya ketika masuk, loh kamu kemarin nggak masuk kenapa? Dia jawabnya selalu sakit gitu. Dan pada awalnya orang tuanya nutupi gitu. Walaupun orang tuanya nutupi, jadi sakit beneran. Walaupun di akhir-akhir ini baru akhirnya orang tuanya terbuka kalau ternyata sebenarnya nggak sakit, sebenarnya berangkat gitu. Nah orang tuanya nutupi supaya nggak alfa kan gitu. Nah ketika saya tanyain, lah sakit kan saya kalau sudah dia jawabnya sakit kemudian ada izinnya memang dari orang tua kan saya mandek Bu, masa sakit mau ditanya-tanya gitu. Tetapi yang terakhir ketika saya tahu dapat laporan dari wali kelasnya, yang mana wali kelasnya itu dapat WA dari orang tuanya menyatakan bahwa yang kemarin itu sebenarnya nggak sakit Bu, saya itu nutupi, tetapi kalau yang sekarang kok malah ternyata ternyata malah jadi kebiasaan gitu. Itu baru orang tuanya bilang kalau ternyata nggak masuk gitu, nggak masuknya entah kemana lah. Pas saya tahu itu saya tanya, lah kamu kok nggak kemarin kan nggak masuk toh, tapi saya tahu loh kalau kamu itu bukan ke sekolah, kamu itu berangkat sekolah tapi nggak sampai sekolah. Lah sebabnya kenapa? Dan jawabannya yang paling gemesin itu cuma satu hal, males udah. Lah terus aku lemeh takon piye nek kaya ngono kuwi. Karena itu sudah jawaban paling menjengkelkan itu. Kalau yang ngomongin anak SD atau anak TK jawabnya males Bu, itu lucu. Tapi kalau yang jawab anak SMK terus jawabannya males, itu jengkel kayak banget gitu loh. Nah saya itu piye sih gitu loh. Saya itu mati gaya kalau udah dijawab males gitu, saya mati gaya. Kira-kira Bu Eko punya solusi gimana ya Bu ya? Nah, sekarang kira-kira jenengan punya apa ya, ide apa gitu biar anak ini malasnya, tadi kan katanya malas ya, malasnya itu berkurang gitu. Kalau kaitannya dengan malas ini kan saya kan agak kesulitan Bu untuk sebenarnya mengungkap dulu sebenarnya malasnya itu sebabnya kenapa. Kan saya masih ada kesulitan sampai sejauh ini. Saya tetap tanya dong, loh sing mbok karepke malas itu apa gitu. Itu tetap dianya itu, saya kan tadi udah mengatakan tipenya adalah tipe sing glenes. Jadi cuman diem tapi jengkeli rasanya wis kudu gini lah. Itu kira-kira Bu Eko barangkali kan Bu Eko biasa menghadapi anak-anak kecil yang mungkin lebih sabar ya dibanding saya. Kira-kira untuk mengungkap itu ketika kita mendapat jawaban males dengan tampang yang inosen gitu, kira-kira biar supaya dia bisa membuka diri, itu triknya kira-kira apa Bu Eko? Barangkali Bu Eko punya saran gitu. Sekarang gimana ya, kadang kita itu perlu ya itu penyebab malasnya tadi kenapa. Nah, iya, saya bingung tanyanya itu Bu, saya bingung itu tanyanya. Nah, karena kalau kita bertanya dengan cara biasa, dia akan jawabnya nggak akan terbuka gitu loh, nggak akan nganu. Saya sudah coba sebenarnya untuk tanya sama temennya selama pembelajaran itu dia gimana. Ya temennya itu rata-rata udah males juga dengan dia, karena dia itu begegek diem gitu loh. Jadi ya udah nggak mau ngapa-ngapain, ditanya juga jawabnya ogah-ogahan. Kemudian kalau pas pelajaran ya senenge dhewe, sampai temennya itu sampai kiki janjane itu sampai jengkel kalau misalnya harus sekelompok dengan dia, itu sampai jengkel, temannya sudah sampai di taraf itu lah. Tapi saya masih kesulitan dulu sih untuk mengungkap akarnya, sebenarnya akar dari kemalasannya dia itu apa gitu. Dan tadi Bu Maya bilang dengan bertanya itu biasa ya. Maksudnya? Bagaimana kalau misalnya sebentar. Bertanya biasa itu maksudnya gimana? Kan jenengan tadi saya itu sudah bertanya Bu, tapi kan tetap biasa jawabnya malas gini-gini, akhirnya kita gemes gitu nggih. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan tidak bertanya tapi melakukan sesuatu gitu, maksudnya dengan yang luar sesuatu itu gimana? Contohnya apa Bu? Contohnya apa? Gimana? Jenengan sudah mungkin bertanya jawab, sudah bercakap-cakap dengan anaknya ini, terus jawabannya malas dengan bertanya gitu. Jenengan kan bertanya sama anaknya, sama orang tua, sama wali murid tadi toh? Sudah. Lah yang dimaksud dengan perlakuan tidak dengan bertanya tapi dengan perlakuan yang dimaksud Bu Eko, contohnya saya harus ngapain gitu? Saya masih belum punya gambaran. Iya, jadi gini. Daripada bertanya, kalau saya gitu, kalau di TK, kalau tanya anak TK itu mesti jawabannya banyak yang klise. Jadi kadang kan imajinatif anak itu tinggi nggih.
kamu kenapa hari ini kok malas sekali sekolah, tidak senyum? Jawabnya, aku lagi sakit hati. Anak TK bisa jawab, aku lagi sakit hati. Oh, nah, daripada kita bertanya, tapi nanti jawabannya malah menyakitkan kita. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan selain bertanya gitu? Kalau Bu Eko sendiri punya kalau yang tadi masalah yang anak TK barangkali nanti saya bisa jadi terinspirasi nih. Kalau pas Bu Eko bertanya seperti itu dengan tanda kutip tindakan itu yang Bu Eko lakukan apa? Biar saya mungkin bisa karena terus terang saya nggak punya gambaran. Kalau tidak bertanya terus saya harus melakukan sesuatu, sesuatunya apa gitu saya belum punya gambaran. Kalau Bu Eko itu melakukan apa, Bu? Kalau saya itu biasanya melakukan atau membuat kegiatan yang menarik, Bu. Membuat kegiatan anak yang menarik. Kalau di TK itu kan kegiatan ya, jadi tidak belajar, tapi bermain, berkegiatan, membuat kegiatan yang menarik. Misalnya, kalau kan kamu malas toh, padahal Bu Eko toh hari ini mau menonton video loh, atau hari ini Bu Eko mau membuat boneka loh. Nah, seperti itu yang membuat anak itu menjadi tertarik gitu loh, Bu. Tapi nanti jadinya belum ternganu ya Bu, belum tergali akar malasnya gimana? Ya. Akhirnya yang saya inginkan kan sebenarnya saya tahu sebenarnya dia itu pengennya saya adalah saya tahu masalahnya dia kenapa dia jadi males, itu sebabnya apa. Kalau hanya sekedar itu kan sekedar kalau yang tadi Bu Eko contohkan kan hanya menarik perhatian aja supaya dia mengalihkan rasa malasnya, tetapi yang saya inginkan saya kan sebenarnya pengen tahu sebenarnya akar dari masalah malesnya itu kenapa gitu. Nah ini Bu, ini yang menurut saya itu masih tricky banget, saya masih bingung harus bagaimana gitu. Iya, jadi kan tadi sudah dijawab pertanyaannya males nih Bu. Nah sekarang ini loh kegiatan, maksudnya dengan membuat sesuatu, membuat kegiatan kah atau membuat sesuatu lah yang bisa mengungkapkan kenapa dia malas, tanpa jenengan bertanya kenapa kamu malas gitu loh. Contohnya kira-kira apa ya Bu ya? Saya kok masih blank ya Bu ya? Coba pikirkan, kira-kira yang menarik, kira-kira yang diminati anak itu apa gitu. Kalau diminati anak SD gampang, anak TK gampang, yang diminati anak SMK itu gampangnya itu pegang HP itu diminati, tapi kan ya gimana, kan bukan itu gitu loh, bukan itu caranya gitu. Nah, ya berarti kan selain itu Bu, selain dari pegang HP itu, anak TK juga paling senang pegang HP loh Bu. Nah ya, kira-kira jenengan punya inspirasi apa gitu Bu Eko? Saya masih blank terus terang. Saya kan tidak tahu ya kalau anak SMA itu seperti apa. Jadi kadang karakter anak SMA itu menurut Bu Maya itu seperti apa? Seharusnya kalau anak SMA itu, anak SMK itu seharusnya dia care sama temen ya, dia lebih dekat ke temennya daripada ke saya. Tetapi pada kenyataannya khusus untuk anak satu itu dia aja dijauhi sama temennya. Nah, kan berarti saya nggak bisa pakai jalan itu gitu. Kemudian pada saat diobservasi sama BK-nya, kan BK-nya juga ada bimbingan karir ya, itu sudah diobservasi sama BK-nya ya, BK-nya juga mandek juga. Mungkin sih nanti ya kalau gitu nanti mungkinlah saya sih kepikiran untuk pinjem nganunya aja deh, pinjem catatan pribadinya aja sih dari BK. Kan kalau dari BK itu kan biasanya mereka punya profiling siswa gitu, yang catatan di mana dia memang harus curhat di buku itu. Mungkin supaya saya bisa mengungkapkan malasnya, mungkin saya akan baca aja deh, baca dari buku itu, pinjam. Sebenarnya buku itu kan rahasia, sifatnya kan rahasia, karena itu kan isinya kan tentang apa yang disukai, masalah apa yang menghantui dia dan seterusnya. Itu buku itu sebenarnya buku konseling, itu buku rahasia. Tapi mungkin kalau dengan kondisi seperti ini, mungkin karena saya juga sudah tidak bisa menembus dia, dari temennya juga nggak bisa, mungkin saya akan pinjam aja nanti ke guru BK-nya aja. Gitu ya. Ini yang care dengan teman. Kenapa bisa? Aduh, kenapa ya? Mungkin ada masalah dengan temannya, atau mungkin ada sesuatu yang membuat temannya itu
menjauhi? Kira-kira Bu Maya tahu enggak itu? Ya karena menjauhinya karena dia kan jarang masuk, otomatis dia nggak bisa apa-apa. Kalau kerja kelompok otomatis dia hanya nempel nama, ya itu yang bikin teman-temannya nggak mau gitu loh. Apalagi kalau yang namanya anak SMK, apalagi cowok gitu kan korsanya kuat banget. Kalau ada suatu pekerjaan kok dia hanya sekedar nama, ya dia ditendanglah duluan karena tidak dianggap berkontribusi gitu loh. Jadi kalau secara apa namanya, secara ini ya, secara permasalahan itu sebenarnya dia tidak punya masalah khusus dalam arti apakah dia mungkin senengane ngece atau apa atau nakal apa atau usil apa yang membuat dia jadi dibenci temannya, itu sebenarnya tidak. Saya juga sudah tanya ke temennya, tetapi yang membuat temennya, kamu kok enggak mau sih kelompok sama dia? Lah pripun le purun kalih kelompokan kalih niko Bu, wong niku mau gaweane nempel jeneng. Nah itu sebenarnya. Dan kalau jadi kerja kelompok dia juga nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah berkontribusi. Ya kenapa sebabnya? Karena dia jarang masuk gitu loh. Nah itu jadi kalau dari sisi temennya itu masalahnya hanya karena itu sebenarnya, bukan karena ketidaksukaan yang lain yang dia nakal lah atau dia nggak tertib lah atau dia misalnya tukang ngece gitu, enggak itu. Jadi mungkin supaya saya bisa ngungkap sebenarnya akar dari malasnya itu, ya mungkin saya nganu aja deh, pinjem buku pribadi, ya ini jalan terakhir lah bagi saya, karena seharusnya saya tidak perlu pakai itu gitu, saya harus bisa ngungkap sendiri, tapi kalau ternyata itu caranya sudah mentok lah, mau gimana lagi gitu. Mau tanya sedikit, pernahkah Bu Maya bertanya kepada anak itu, apa sih sebenarnya yang kamu suka gitu? Kamu suka dalam hal? Banyak hal, entah nanti jawabannya apa, tapi pernah jenengan bertanya, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu suka, apa sih yang ingin kamu lakukan gitu. Terus menurut kalau untuk bertanya sebenarnya apa yang kamu inginkan, saya harus bagaimana, itu pernah tapi saya khususnya ke matematika, saya tidak terbiasa untuk bertanya sesuatu yang jawabannya tidak pasti. Saya selalu mengatakan, sekarang kamu kok jarang masuk, itu sebenarnya kamu sebabnya kenapa? Males. Ya sudah, kalau misalnya males, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari saya? Saya pernah bertanya seperti itu, tapi jawabannya ya sebenarnya kamu sebenarnya pengen apa? Ya pengen bisa, hanya gitu aja. Lah nek kamu pengen bisa, saya pada saat itu menanggapinya, kalau kamu pengen bisa, lah kalau dengan tidak berangkat ya bukannya jadi bisa, tetapi malah tambah nggak bisa. Ya udah diem tok gitu. Gitu ceritanya. Kalau bertanya itu sudah, Bu. Ketika jenengan bertanya, kamu pengen bisa, terus apa yang ingin kamu lakukan? Seperti itu pernah enggak? Kalau pada saat itu saya hanya bertanya gini, lah terus caranya kamu bisa gimana? Dia jawabnya standar, belajar. Nah, tapi saya memang belum ngoyak. Lah saya pada saat itu belajar gitu. Pertanyaannya jawabannya belajar. Lah terus saya hanya ngoyaknya, ya kalau kamu mau belajar berarti yang pertama supaya ada yang dipelajari berarti kamu harus berangkat dulu. Saya sudah bilang gitu. Nah sekarang kalau mau belajar, kalau yang mau dipelajari aja nggak dapat kan gimana kan gitu. Tapi saya belum bertanya lebih lanjut kan, ya terus dia diem, udah nggak mau jawab gitu. Nah itu saya matinya di situ kan. Saya pertama tadi mengungkap rasa malasnya juga belum ketemu. Yang kedua ini ketika ditanya itu juga masih macet. Tapi mungkin sih dengan adanya ini ya, dengan adanya saya melihat buku catatan pribadinya, barangkali nanti saya akan ketemu akar sebenarnya masalah dia, malasnya dia itu sebenarnya di mana. Itu mungkin semoga sih bisa ketemu supaya saya bisa, kalau sudah tahu akar masalahnya kan nanti juga saya jadi oh ya berarti anak itu mau saya apain gitu nanti di kelas gitu. Ya coba nanti berbincang-bincang lagi dengan anak itu, Bu. Nah ini dari apa ya, anak yang malas ini kira-kira apa sih strategi Bu Maya agar anak ini kan malas belajar tetapi biar dia tetap belajar gitu? Nah makanya kan tadi untuk ini ya, untuk penyelesaiannya yang pertama saya harus ini dulu, saya harus menganalisis dulu sebenarnya akar permasalahan malasnya di mana, karena nanti akar permasalahan ini yang akan menentukan treatmentnya. Sekarang kalau akar masalahnya adalah dia malas karena dia misalnya pas diajar saya tidak jelas, berarti nanti tidak jelas,
berarti nanti kan treatmentnya saya harus memperbaiki cara saya mengajar. Tapi beda lagi kalau malesnya dia itu, rasa malesnya itu karena dia memang nggak pengen sekolah, itu kan beda lagi nanti treatmentnya. Berarti treatmentnya bukan saya memperbaiki memperbaiki cara saya mengajar, tetapi treatmentnya lebih kepada bagaimana menimbulkan motivasi untuk sekolah, bagaimana biar dia tahu kegunaan sekolah itu apa. Nah kan gitu, makanya saya coba nanti dulu deh Bu, saya coba nanti untuk baca dulu. Nanti kalau misalnya ketemu bahwa nanti kalau sebabnya karena dia mungkin tidak jelas selama pelajaran, jadi saya akan memperbaiki proses pembelajarannya. Kalau dia pengen bisa, berarti mungkin karena anak ini kan sejauh ini itu kan masih belum bisa dicampur dengan teman lain, karena teman lainnya masih AB, karena dia grade-nya terlalu jauh di bawahnya. Mungkin saya akan memberi perlakuan khusus kalau memang akar permasalahannya adalah dia tidak jelas diajar saya selama ini gitu. Itu untuk semua mata pelajaran gitu Bu, dia malasnya itu? Kalau malasnya untuk semua mata pelajaran saya kurang paham ya, karena dia kan tidak masuknya di jam-jam di hari-hari tertentu saja. Tetapi ada saya catat polanya, ada beberapa mapel ya yang kelihatannya dia memang cenderung tanda kutip menghindar. Kalau untuk yang kekurangan nilai hampir di semua mata pelajaran kecuali penjaskes. Mungkin penjaskes nggak mikir ya, jadi dia nggak begitu beban di kepalanya. Tetapi kayak pelajaran seperti yang agak berpikir seperti misalnya pelajaran produktif pemrograman, misalnya kebetulan dia kan jurusan RPL gitu. Ada produktif pemrograman, kemudian yang IPA, bahasa Inggris, matematika itu seperti itu. Jadi anaknya itu mungkin malas berpikir ya? Ya, saya belum tahu, makanya saya baca dulu nanti. Apakah dia malas berpikirnya karena gurunya nggak jelas, atau malas berpikirnya karena pelajarannya nggak menarik, atau malas berpikirnya karena yang lain. Makanya kan saya harus buka dulu, karena itu kan buku pribadi itu kan seperti curhat mingguan gitu loh. Jadi dia kan akan semoga sih saya ketemu gitu loh, ketemu akar permasalahannya supaya saya bisa merumuskan treatment yang bisa lebih bagus. Tapi bayangan saya sih, dugaan saya itu dia sebenarnya tertarik dengan pelajarannya. Kata-katanya kan pengen bisa, berarti dia akan tertarik. Hanya saja mungkin kendalanya mungkin kalau saya mengajarkannya secara klasikal mungkin dia kurang begitu nangkep gitu. Jadi dia mungkin merasa saya terlalu cepat, atau mungkin kurang begitu nangkep lah intinya dari satu step ke step lain. Jadi itu sih dugaan saya, tapi akan saya tindak lanjuti Bu, dari mulai tadi pinjem buku catatannya itu, cara terakhir itu nanti supaya saya bisa merumuskan treatmentnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jenengan sudah membaca buku dari BP itu, kemudian sudah tahu, walaupun tidak semuanya ya, sudah tahu alasannya kenapa dia malas gitu. Kemudian dengan dugaan Bu Maya bahwa mungkin dia tidak jelas ketika diterangkan gitu nggih. Nah, kira-kira kegiatan apa nih yang bisa jenengan lakukan agar dia bisa mengejar ketertinggalannya itu? Kalau mengejar ketertinggalannya jelas dia harus menyediakan waktu ekstra gitu. Untuk saya biasa sih seperti itu. Jadi pulang sekolah itu untuk anak-anak tanda kutip yang memang jadi kalau pas gini Bu, saya sampaikan kalau pas pembelajaran itu setiap saya masuk saya akan memberikan kuis ya, asesmen formatif untuk pelajaran yang kemarin. Anak yang nilainya di bawah 60 itu kuisnya hanya 2 soal atau 1 soal, di mana saya nanti ngoreksinya hanya screening aja, dilihat gitu langsung kelihatan. Yang tidak memenuhi udah singkir kelat. Anak-anak itu yang 3 orang biasanya dapatnya sekitar 3 sampai 5 orang itu nanti dia harus menemui saya pulang sekolah. Itu sudah biasa seperti itu. Jadi dengan adanya anak itu ya nanti saya akan perlakukan sama juga dengan yang lain. Dia jadi menyediakan waktu yang lebih, pulang sekolah dia harus menemui saya untuk mengejar ketertinggalan yang kemarin-kemarin supaya dia bisa campur lagi dengan temennya gitu. Jadi mungkin ya memang pelajarannya memang harus sendiri ya, dia jadi seperti private gitu, private dengan saya gitu. Kira-kira dilakukannya itu kapan Bu? Kalau pas mau private gitu kan jenengan mau memperkuatnya? Iya,
Ya biasanya setelah pelajaran saya, jadi kalau misalnya jadwal saya hari Senin sama hari Rabu misalnya, saya kan akan ngecek jam pulangnya juga. Kebetulan untuk hari Senin itu kan 40 menitan, kalau pas nggak ada upacara kan pulangnya agak gasik, jadi ketika pulang sekolah itu bisa. Jadi saya tidak melanggar hak mereka bahwa pulangnya tetap jam setengah 4 gitu. Karena kalau untuk yang kalau hari Senin yang nggak upacara itu mereka pulangnya setengah 3, berarti kan masih ada waktu 1 jam. Saya tidak melanggar hak dia untuk pulang lewat dari yang lain. Nah, kalau untuk yang hari-hari yang lain Jumat masih bisa. Jadi nanti dipilih ke hari lah. Paling tidak itu seminggu 2 kali sih kalau untuk mengejar ketinggalan itu. Jadi nanti setelah saya ajar kemudian saya beri asesmen formatif terus gitu supaya menjamin bahwa dia sudah bisa untuk materi-materi yang dia ketinggalan gitu. Nah, iya. Jadi kan ini jenengan mau privat ya. Ya. Ya, kita mau mengesampingkan kenapa dia malasnya dulu. Ketika jenengan mau privat ini, kira-kira keberhasilannya itu mau seperti apa jenengan? Keberhasilannya karena tadinya dia dari katakanlah kalau dia tadinya itu skornya 2, maka saya tidak berani langsung anak itu lulus KKM, enggak, saya nggak berani ke situ dulu. Tetapi saya akan melihat bahwa saya berhasil jika satu saya melihatnya jika dia sudah mengikuti sesi private-nya itu dengan antusias, tanpa ogah-ogahan, tanpa merasa terpaksa, itu sudah satu poin besar. Karena itu artinya dia sudah tidak terlalu males gitu. Nah, yang kedua untuk masalah capaian hasil asesmennya, paling tidak ada kenaikan. Udah, saya mengatakannya tidak harus mencapai angka berapa, tetapi paling tidak ada kenaikan. Dari kalau maunya 2 terus jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, oke, itu sudah bagus banget. Daripada tadinya 6 tapi 6 terus di private karo ora bijine 6 terus, berarti itu nggak ada kenaikan. Jadi kalau saya melihatnya dari proses progresnya aja, kenaikannya aja. Kalau sudah bisa naik ya udah enggak apa-apa. Berarti kira-kira itu ya. Kalau pas privat gitu kadang ada gangguan enggak? Kalau private-nya jadi gini, private yang ingin saya lakukan adalah private di dalam pelajaran dan juga private di luar pelajaran ya. Kalau untuk di dalam pelajaran karena dia kan memang kalau memang ini dugaan ya, ini kita baru ngomong dugaan, andaikan memang yang nanti saya temukan adalah bahwa anak itu tidak jelas. Karena ini kan masih dugaan ya Bu ya. Nah, jadi kalau memang anak itu merasa tadi tidak jelas, berarti saya harus melakukan private itu juga berlaku di dalam kelas. Jadi mungkin anak itu nanti akan saya sendirikan di depan gitu, misalnya duduk di meja saya, di depan meja saya ngajari langsung dia. Untuk yang lain saya bisa klasikal. Walaupun saya tidak mengesampingkan bahwa saya tetap kalau ngajar itu tetap muter, tetapi dia yang saya lihat pertama kali, intinya seperti itu. Itu kalau ada gangguan nggak ada Bu, karena untuk anak-anak di kelas saya itu biasa seperti itu. Kalau yang tadi yang misalnya formatifnya kok kurang bagus gitu, yang hasil screeningnya nggak lolos, kadang kan saya sendirikan juga yang di depan saya, kadang saya panggil pulang sekolah, nanti kan bergantung situasi kondisi. Jadi kalau untuk gangguan dengan temennya, anak-anak nggak merasa bahwa itu suatu bentuk penghakiman atau hukuman atau apa, tidak. Karena mereka tahu kalau disuruh di depan situ itu berarti malah nanti jadi bisa daripada diajari temennya gitu. Raketang bonusnya ya digetak gurune gitu. Nggak ada gangguan kalau sejauh pengamatan saya kayaknya nggak ada gangguan. Iya. Gini, kadang itu ya, kalau dulu saya Bu, waktu SMA, kalau disuruh diduduk di depan, kemudian ada perlakuan khusus, itu akan menjadi kayak aku kok diginikan ya. Akhirnya muncul perasaan rendah diri. Kira-kira untuk mengatasi hal itu bagaimana? Kalau saya mengatakan rendah diri sejauh ini tidak Bu, karena jangan bayangkan saya mendudukkannya benar-benar duduk di depan saya, itu tidak seperti itu. Tetapi maksud saya memberikan private duduk di depan saya adalah dia yang pertama kali saya tengok ketika saya muter. Jadi bukan berarti dia duduk benar-benar di depan meja saya, bukan. Yang benar-benar kayak tak strap juga bukan itu maksudnya. Tetapi yang saya maksud adalah dia saya letakkan di posisi terdekat yang bisa saya jangkau dan bisa saya lihat
tanpa saya melakukan apapun. Kalau yang lain saya harus jalan, tapi kalau dia, saya dengan melihat begini saya sudah terlihat, oh dia nulis apa itu saya bisa terlihat gitu. Jadi kalau dan untuk apa namanya, apakah dia merasa rendah diri atau tidak, kalau saya mengatakan kok tidak ya Bu, karena untuk setiap pertemuan itu kalau di kelas saya itu orang yang digitukan itu berganti-ganti. Dan setelah berganti-ganti biasanya, dan tidak orang itu terus, itu biasanya tidak, jarang banget dijumpai. Jadi kadang untuk pertemuan ini kadang nggak ada yang digitukan karena udah oke, lolos formatifnya. Untuk pertemuan berikutnya ada 3 misalnya, terus pertemuan berikutnya lagi beda orang. Tapi terus habis itu setelah saya memberikan bimbingan, saya selalu tegaskan bahwa saya naruh kamu di depan ini bukan dalam rangka saya sedang menghakimi kamu, tetapi kamu menjadi lebih bisa, dan anak kan juga akan lebih tahu. Buktinya ketika di kuis di asesmen di pertemuan selanjutnya nilainya kan jadi lebih bagus. Makanya terus kemudian saya tanya, loh tenan toh mangkane wingi nek ora diajari ning ngarep iku ora iso, nyatane iso toh. Iya Bu, gitu. Jadi enggak saya rasa enggak ada Bu kalau untuk rendah diri, enggak, karena atmosfernya sudah terbiasa, siapa saja bisa duduk di depan gitu, siapa saja bisa duduk di depan, tergantung performa dia di hari itu gitu. Jadi lingkungannya sudah mendukung gitu. Sudah saya kondisikan dulu gitu. Kalau enggak didukung ya bahaya Bu, nanti malah bukan jadi menyelesaikan masalah tapi malah nambah masalah nanti jadinya. Betul sekali. Iya. Kira-kira sudah dilaksanakan belum Bu itu yang untuk satu anak ini? Yo kan belum Bu. Tadi kan saya sudah bilang, saya mau lihat buku catatannya dulu. Tadi kan kita sedang berandai-andai bahwa memang itu masalahnya. Tetapi seandainya masalahnya beda lagi, apa namanya? Mungkin saya nanti tanya Bu Eko lagi aja deh. Nah, kalau seandainya nanti terungkap, karena sayangnya saya lupa belum buka kartu draftnya yang terakhir itu, yang harus buka buku apa namanya, buku BK-nya. Kalau misalnya sudah buat kan saya diskusinya dengan Bu Eko lebih enak. Nanti kalau misalnya ternyata temuannya berbeda, nanti saya tak tanya Bu Eko lagi. Iya, tapi boleh kok misalnya jenengan mau saya minggu depan mau mulai melakukan ini untuk privat untuk anak ini gitu. Kira-kira waktu dan apa gitu. Adakah waktu yang tepat gitu? Ya itu tadi, kalau untuk pelaksanaan kan tadi di dalam bisa di luar, tetapi saya mengatakan bahwa saya akan melakukan treatment itu jika masalahnya memang benar gitu. Jangan sampai nanti saya ngasih obat perut ternyata sakitnya sakit kepala, kan beda lagi nanti kan. Nah gitu. Jadi tetap yang harus saya lakukan, yang pertama tetap saya harus baca dulu analisis dulu aja dulu. Nanti saya baru kepikiran itu setelah diskusi sama Bu Eko. Jadi memang saya perlu melakukan hal lain, saya perlu cari data dulu. Nanti kalau memang iya berarti saya akan langsung melakukan. Tetapi kalau memang ternyata masalahnya beda, berarti kan kita perlu diskusi lagi. Saya tunggu loh Bu. Oke. Makasih ya Bu Eko ya. Saya jadi kepikiran untuk buka catatan pribadinya anak-anak itu, karena ternyata saya tanya kan mandek gitu, jadi kepikiran untuk buka itu setelah diskusi dengan Bu Eko. Terima kasih sekali Bu Eko telah membantu. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain saya tanya lagi deh. Iya. Sudah hebat sekali. Ya. Iya, seperti ya. Assalamualaikum Bu Eko, terima kasih ya. Terima kasih juga. Bu Nining silakan Bu. Iya, silakan Bu Eko, tarik nafas dulu panjang, hembuskan pelan-pelan dulu. Sudah selesai ya Bu Eko untuk acara coachingnya. Menurut Bu Eko, apa yang sudah Bu Eko lakukan dari tadi, indikator yang sudah Bu Eko sampaikan di awal dan sudah Bu Eko lakukan, bagaimana menurut Bu Eko? Menurut saya, insya Allah saya sudah melakukan untuk perhatian penuh, kemudian aktif mendengarkan. Cuma yang pertanyaan berbobot ini yang saya masih kadang untuk mencari kata-kata dan kalimatnya itu yang agak yang sudah agak susah kadang. Apalagi ketemu orangnya ngeyelan kayak saya. Iya. Yang bikin susah. Iya, Bu Eka. Ada lagi yang akan disampaikan? Apa ya? Kadang itu ketika memahami perkataan coach itu ya Bu, itu saya harus benar-benar perhatian sekali. Kemudian menyambungkan antara masalah satu, terus kemudian kelanjutannya itu yang itu
membuat saya untuk menggalinya itu yang agak kesusahan. Iya, benar. Eko berarti sudah merefleksikan ya apa yang ingin dicapai dan yang dilakukan. Kalau boleh saya sampaikan sedikit catatan, memang benar tadi untuk pertanyaan berbobot ya Bu Eko ya. Memang perlu banyak berlatih kembali karena coach kita itu macam-macam yang kita hadapi. Tingkatannya ya itu memang kita perlu berlatih untuk mempersiapkan dulu siapa yang kita hadapi kan. Kalau boleh saran juga sebelum melakukan coaching, jangan langsung kalau dihubungi saya ini, oh ya mari, jangan, tapi dipahami dulu apa sih yang akan disampaikan. Nanti Bu Eko bisa mencari-cari dulu dari berbagai sumber tentang permasalahan yang akan disampaikan oleh coach tersebut. Tadi juga alur tirtanya masih muter-muter terlihat, tapi masih muter-muter. Sehingga sudah mau sampai penutup, tanggung jawab balik lagi. Sudah mau reaksi apa tuh? Aksi nyata balik lagi ke identifikasi masalahnya ya. Itu bisa nanti Bu Eka bisa mempersiapkan catatannya supaya lebih runtut sehingga coaching bisa bermanfaat bagi Bu Eka maupun bagi coachingnya. Ya. Setelah ini Bu, iya Bu Eka, kalau setelah ini apa yang perlu Bu Eka lagi tingkatkan untuk lebih lagi menjadi seorang coach yang bisa memberi memancing coachingnya untuk menyelesaikan masalah atau solusi-solusi yang membantu dalam peningkatan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coach. Yang perlu ditingkatkan apa, Bu Eka, yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin perbendaraan banyak pertanyaan ya. Banyak membaca. Jadi ketika berbicara atau mungkin melakukan membuat satu pertanyaan itu akan lebih mudah gitu. Oh iya. Itu Bu Eka, karena sudah semua berjalan dengan baik, sudah sampai akhir, artinya sudah selesai. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya Bu Eka. Itu saja yang dari sahabat sambat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Eka. Selamat siang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, Bu Eko, Bu Ningrum. Nah, kayaknya untuk sesi kita hari ini ada yang mau praktek coaching nih, Bu Nurul sama Bu Ningrum ya. Bu Nurul sebagai coach, kemudian Bu Ningrum sebagai coachee ya. Nah, tapi sebelum Bu Ningrum dan Bu Nurul untuk melakukan praktek coachingnya, saya akan memberikan beberapa konfirmasi dulu kepada Bu Nurul sebagai coach ya, sebagai coach tentang apa yang nantinya akan Ibu lakukan nanti pada saat proses coaching. Jadi yang pertama Bu Nurul, saya mau bertanya yang pertama kompetensi apa? Kan ada 3 kompetensi dari yang harus dimiliki coach untuk melakukan proses coaching yang baik ya Bu Nurul. Nah, sekarang di antara tiga kompetensi ini kira-kira Bu Nurul itu mau menitik beratkan kemana? Oke. Terima kasih Bu Maya. Insya Allah untuk kegiatan coaching kali ini 3 kompetensi itu akan saya pakai. Saya akan hadir penuh dalam kegiatan ini, dalam percakapan nanti dengan kuning. Walaupun kita berjauhan, tetapi seolah saya berhadapan dengan kuning, duduk berdua berhadapan di depannya kuning. Kemudian untuk mendengarkan aktif, siap untuk nanti saya dengarkan apapun yang menjadi curhatan dari kuning. Kemudian juga untuk pertanyaan berbobot, insya Allah nanti saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang bisa menggali ide-ide atau menggali gagasan kepada kuning supaya kuning bisa memunculkan ide dan gagasannya guna mencari solusi dari permasalahan beliau sendiri. Iya, begitu ya Bu Nurul ya. Karena kenapa saya tanyakan, karena di sini kan saya diminta untuk menjadi pengamat, sementara dari pengamat ini yang harus saya nilai itu terbagi jadi 3 kriteria, baik dari mulai yang tidak dilakukan, kemudian sudah dilakukan tetapi belum sesuai, dan yang terakhir tentunya sudah dilakukan dengan baik.
makanya saya tadi tanya dulu kompetensi yang mau dikembangkan. Ternyata Bu Nurul menyampaikan ada 3 kompetensinya diharapkan bisa dikembangkan. Tetapi kalau di dalam nanti proses coaching ini, di antara 3 ini, kira-kira Bu Nurul itu mau lebih diobservasi yang mana? Yang lebih dititik beratkan begitu. Oke, saya nanti mau memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, supaya apa? Supaya ada titik temu nanti dari permasalahan Buneng yang disampaikan, supaya mendapatkan solusi atau jalan keluarnya seperti itu. Oh, berarti yang lebih kepada yang pertanyaan berbobot ya Bu Nurul ya. Oke, Terus ya. kemudian kalau di antara ketiga kompetensi tadi kan Bu Nurul pastinya punya indikator sendiri ya. Indikator apakah ketiga kompetensi ini sudah saya capai atau belum. Kira-kira indikatornya apa Bu Nurul dari ketiga kompetensi yang mau jenengan capai Dari pada ketiga-tiganya, dari dari ketiga-tiganya ketiga-tiganya. walaupun yang tadi sudah dikatakan titik beratnya ada di pertanyaan berbobot, tetapi 2 ini juga saya perlu tahu karena saya harus mengobservasi ketiganya gitu. Silakan. Oke, siap Bu. Ya. Dari ketiga-tiganya kehadiran penuh dikatakan sukses kalau saya istilahnya tidak nyambi-nyambi, jadi saya fokus pada Buneng, ya Buneng, insya Allah. Kemudian untuk mendengarkan aktif, ketika saya nanti bisa memahami apa yang disampaikan Buneng, tidak terlewat ya karena telinganya ini kadang suka mendengar suara kiri kanan gitu. Itu mudah-mudahan saya fokus bisa mendengarkan Buneng apa yang disampaikan. Kemudian juga pertanyaan berbobot itu dikatakan sukses nanti ketika Buneng bisa memberikan umpan balik dari apa yang saya tanyakan, bisa menjawab, bisa memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Baik, begitu ya Bu Nurul ya. Saya sudah jelas nanti apa yang harus saya amati. Silahkan untuk memulai sesi coachingnya. Monggo saya serahkan ke Bu Ningrum. Silakan Bu Ningrum. Bu Ningrum dan Bu Nurul. Bu Nurul yang jadi coachnya ya. Silakan Bu Nurul, silakan. Selamat siang Bu Neng. Selamat siang Bu Nurul. Panas ya? Iya, lumayan ya, nih. Ini puasa pertama untuk saya Bu Neng. Oh iya, selamat berpuasa Bu. Oke, tadi sempat lupa, biasanya di depan laptop ada tumbler, tak golek-goleki. Aku poso. Oke, ya kemarin sempat bisik-bisik katanya mau ngobrol-ngobrol, ngoten nggih. Mau ngobrolin apa nih? Barangkali nanti saya bisa membantu. Iya Bu Nurul. Saya itu ini sudah mau 1 tahun ya Bu. Ini saya mengajar di kelas 1, punya murid Bu. Tahun nggih. Oh. Kalau dulu ngajar kelas berapa Bu? Saya tuh selama ngajar 95% kelas 1 Bu. Oh gitu. Iya. Ini saya punya murid perempuan. Yang sekolah di tempat saya ada 3, mereka 3 bersaudara, perempuan semua Bu. Terus kami kan ada apel pagi setiap pagi. Ya. Tapi mereka ya pede saja kalau datang terlambat Bu. Bahkan sudah saatnya doa penutup baru datang ya baris saja Bu. Ya, kami kan juga bingung. Terlambatnya agak lama berarti ya Bu ya? Iya, kadang lama ya, kadang sebentar baru penghormatan beda sudah datang. Tapi ya itu setiap sampai temannya tuh udah hafal. Kalau saya absen yang belum datang gitu, Bu, ini belum masuk Bu, biasa Bu, terlambat Bu, gitu. Anak-anak sudah hafal tuh baru kelas 1 udah hafal gitu begitu Bu. Saya bingung, katanya nggak boleh menghukum ya Bu. Ya saya harus bagaimana? Saya juga masih mau mencari-cari solusi terbaiknya. Itu. Jadi permasalahan Buneng kali ini tentang anak yang datangnya terlambat dan itu pun 3-tiganya. Itu ya Bu ya? Bu, iya Bu. Oh iya. Terus tujuan dari kita bercoaching hari ini, berbincang hari ini, Buneng pengennya apa? Iya Bu, ini saya pengennya ya saya bisa menemukan solusi terbaik buat permasalahan saya Bu, yang tidak menghambat
tidak menghambat kebebasan anak, tidak ada hukuman. Nah, itu Bu. Nah, tapi masih bingung, semoga dengan pembicaraan dengan Bu Nurul saya dapat menemukan solusinya. Oh gitu. Oke. Anak yang datang terlambat itu berarti salah satu dari bertiga itu muridnya panjenengan gitu nih Bu. Iya, iya Bu. Yang paling kecil itu murid saya. Oh gitu. Nah, itu Neng sudah bertanya atau belum kepada mungkin pihak keluarga, kenapa kok bisa datang terlambat setiap hari? Ngoten. Oh ya, saya pernah bertanya Bu dengan muridnya sudah. Jawabannya nanti kan kakak yang terlambat mandinya gitu. Terus kalau dengan keluarga ya itu alasannya ya mereka ya ribut bertiga ngurusi anak bertiga, nggak selesai-selesai begitu Bu. Ya. Kalau untuk ke anaknya itu pasti langsung kita tanya biasanya ya kenapa terlambat Mas, kenapa terlambat Mbak kan gitu. Terus jawabnya ya mungkin bisa dipertanggungjawabkan, kadang-kadang juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jawaban itu. Nah, tindak lanjutnya adalah kita koordinasi dengan orang tua. Orang tua ditanya kenapa kok anak-anak setiap hari datangnya terlambat kan gitu. Napa mboten saged diusahakan kan ngaten nggih gitu. Tapi ternyata jawabannya seperti itu ya Bu ya. Ribet. Iya Bu. Yang satu nggak jawabannya klise begitu saja ya Bu ya. Yang mesti kita mau apa gitu. Kalau sudah seperti itu kira-kira Buning itu mau melakukan apa ngoten kersane apa ya? Kita ternyata kan nggak bisa nggak dapat solusi dari orang tuanya ya karena jawabnya cuma seperti itu. Itu kira-kira Buning mau bagaimana ngoten? Menindaklanjutinya seperti apa itu? Kalau saya itu ke anaknya kelas 1 ya Bu ya. Saya minta datang pagi, jawabnya iya Bu. Iya Bu ya gitu. Apalagi anak yang kelas 1 ini kurang suka bicara Bu, pendiam. Pergaulannya pendiam begitu. Iya. Apalagi dengan memakai masker ya Bu ya. Suaranya tambah liris sekali. Nah, itu saya minta besok berangkat pagi ya. Ya jawabnya iya, tapi ya nyatanya ya masih terlambat lagi. Saya juga tanya kepada guru-guru yang lain itu, kalau ditanya itu bagaimana atau kakak-kakaknya itu kenapa terlambat. Ya nanti sering nyalahkan, oh adikku Bu yang bangunnya siang, oh adikku yang bangun mandinya lama. Itu Bu gantian. Ini gitu. juga masih bingung Bu. Dari permasalahan mandi siang, ganti pakaian lama, mungkin sarapan masih disuapi sampai sak rampungin. Nah, seperti itu nggak bisa maksudnya nggak bisa diambil satu pokok permasalahan yang menjadi masalah besar sehingga kita bisa cari solusinya secara solusi untuk bertiga ketiga-tiganya biar tidak terlambat ngoten. Bisa nggak Bu ditarik kesimpulan? Kalau ditarik kesimpulan nggak sulit Bu, karena selalu bergantian. Hari ini mandinya, besok makannya, anak yang beda-beda. Ya bagaimana ya? Ya kita kan juga tahu seorang ibu ya Bu ya, ngurusi 3 anak ya memang agak ribet. Kita juga kadang nggak bisa nyalahin atau maksa kan juga nggak bisa. Dari kesadaran dari keluarga juga belum ada. Tapi saya ingat-ingat dulu Bu. Kalau pernah mana itu nggak terlambat, kami bertiga juga bertatapan muka begitu kan, kalau apa gitu nggak terlambat gitu. Rupanya itu setelah dicek, oh kakaknya tugas apel, tugas baca doa waktu itu, nggak terlambat Bu. Iya. Itu kami juga senyum-senyum, oh menemukan saat menyadari anak tidak terlambat, itu Buning kaget ya, sempat kaget. Dengerin telat. Iya Bu, dengerin banget kan gitu. Iya ya. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang membuat si anak tidak terlambat. Iya. Apa itu Bu tadi? Kakaknya yang kelas 5 itu dapat tugas apel Bu. Ada kadang berdoa, kadang dicirikan, kadang pembaca protokol gitu Bu.
itu nggak terlambat, Bu. Oh Memang. gitu. Iya. Berarti ini bisa dijadikan salah satu solusi ini untuk membuat anak tidak terlambat ya Bu ya. Ngaten nggih Bu. Iya. Coba solusi Iya. bisa Masalah dalam angan-angan Buning. Kira-kira mau diapakan nih biar anak nggak terlambat ini? ini, Bu, kalau tugas apel kan baru kelas 5 gitu ya, Bu, ya, masih yang besar saja. Dan itu jatahnya paling 1 minggu nggak bisa dapat, Bu. Paling 2 minggu sekali baru dapat. Ya, Ya, karena betul. bergilir setiap anak ya. Nah, ini kami bagaimana ya? Belum ada. Tapi itu kemarin juga ada nih, Bu. Kakaknya tuh ikut lomba. Ya karena harus datangnya pagi ya tidak terlambat juga. Nah, Gitu. ini apa-apa perlu kegiatannya itu untuk anak bertiga ini khusus pagi hari begitu ya, Bu? Saya masih bingung juga ini, Bu. Bisa dicoba ya, Bu. Bisa dicoba mungkin, Bu. Dicoba untuk Ya. memberikan kegiatan mereka di pagi hari begitu ya. Iya, Kalau kelas 5 kan sudah jelas ada apel begitu ya, Bu ya. Nah, kami perlu solusikan ini kan yang kelas 1 dan kelas 3. Mereka kan belum bertugas apel, kecuali nanti semester 2 ini kelas 3 sudah mulai terlibat. Kalau yang kelas 1 kan tidak terlibat dalam petugas apel ya, Bu ya. Jadi saya harus mencari solusinya untuk yang pertama kelas 1 ini dan kelas 3. Ya, yang adiknya nggih. Tadi kan sempat disampaikan anak-anak ini terlambat kalau tidak ada kegiatan sama sekali tiga-tiganya. Tapi ketika salah satu ada yang datang pagi, otomatis yang 2 itu juga ikut berangkat pagi kan gitu. Jadi Iya, ini Bu. bisa jadi salah satu solusi mungkin nggih, dengan diberikannya tugas pagi untuk anak yang besar ya, khususnya yang besar itu otomatis nanti adiknya itu akan mengikuti emasnya atau mbaknya kan gitu. Mungkin itu bisa jadi ya Bu ya, salah satu solusi ya. Iya ya, Bu ya. Berarti yang utama juga yang kelas besar dulu ya supaya memberi contoh pada adiknya gitu ya, Bu ya. Itu Bu. Ya, iya Bu. Mungkin ada lagi coba apa ya kira-kira ya Bu ya. Kalau dari saya untuk kelas 1 saya kan ini Bu baru ingin literasi pagi itu Bu, nanti bergantian bercerita. Iya, baca di pagi hari itu ya Bu ya. Ya, bergantian bercerita tuh anaknya bisa terlibatkan ya Bu ya. Si anak yang kelas 1 ini bercerita. Bagus Iya. itu Bu. Iya. Ya. Bu. Nah, anak mendapatkan sebuah tugas itu dia akan bertanggung jawab. Jadi ketika ada kegiatan pagi hari itu dia sudah ditanam dalam hati, besok aku harus bangun pagi-pagi, aku harus berangkat pagi, aku nggak boleh telat karena ada kegiatan literasi pagi misalnya. Iya. Itu salah satu solusi juga bagus Bune. Iya, saya harus berkolaborasi ya Bu ya sama teman-teman guru, terutama yang untuk guru dari kakak-kakak ini. Bertiga ini ya Bu ya, kami harus membagi tugas, gantian siapa yang memberi tugas pagi begitu. Saya juga akan nanti minta dari kepala sekolah untuk kami bertiga memfasilitasi kami bertiga Bu. Gitu. Karena pastinya saya nggak bisa berjalan sendiri. Oke. Rencana-rencana sudah diagendakan ya Bu ya. Kemudian juga strateginya apa. Nah, ini untuk waktu pelaksanaannya nanti kira-kira apakah Buning akan dalam waktu dekat ini, kemudian hanya di awal saja atau nanti secara berkelanjutan? Kalau saya rencananya saya kan harus bertemu dulu dengan kepala sekolah dengan 2 teman saya. Nanti kemudian hari Sabtu saya akan coba untuk kepala sekolah yang akan memfasilitasi kami, saya minta nanti ya berarti minggu depan saya laksanakan Bu. Kami akan atur jadwal bertiga itu secara berkelanjutan tentunya Bu supaya bisa menumbuhkan kesadaran diri pada diri tiga anak ini Bu. Oh, nggih. Kira-kira dalam pelaksanaannya nanti, kira-kira ini ya kita siap-siap saja.
akankah ada kendala Bu untuk pelaksanaan ini nanti? Kira-kira ini. Entah nanti ada kendala atau tidak kan kita harus siap-siap. Jangan-jangan nanti ada kendala. Iya. Kuning Iya, apa, kalau dan apa? kalau kendalanya menurut saya nanti kolaborasinya kami bertiga ini, Bu. Dengan Iya, kalau teman-teman guru, dulu iya ya. kalau gurunya itu ada ide atau saya baru nggak bisa nih tugasnya cetaknya dia lah itu Bu nanti kendalanya pastinya Bu. Ngoten Padahal nggih. gilirannya anak tersebut. Iya. Oke Bu. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan Bu Neng dalam niatnya ini, rencananya ini nanti berjalan dengan bagus, dengan lancar sehingga permasalahan Bu Neng bisa teratasi. Ngoten nggih. Nah, Nggih, Bu. sampai tujuan dari goalnya permasalahan kuning ini kira-kira komitmen apa dari rencana-rencana yang sudah disampaikan tadi yang akan dilaksanakan, kira-kira punya komitmen apa untuk mensukseskan kegiatannya nanti? Kalau komitmen saya saya terus akan berkomunikasi dengan sesama rekan guru, juga memberikan semangat buat anak-anak terutama yang bertiga ini, terutama untuk umur saya dulu sendiri ya Bu ya, komitmen terus, memberi semangat, memberi dukungan. Oke, tentunya juga kolaborasinya tadi ya Bu ya, yang penting ya, kalau kita sendirian kan kayaknya agak ribet gitu kalau sembarang ditandangi dewe kan gitu nggih Bu. Jadi nanti kolaborasi dengan baik itu kepala sekolah ataupun teman-teman sejawat, kolaborasi juga dengan orang tua ya Bu ya. Iya. Oh iya. Iya Bu ya. Oke. Mungkin sudah ada gambaran ya Bu ya untuk penyelesaian masalah kuning nggih. Iya Bu, sudah ada Bu. Dan yang saya tangkap tadi yaitu pemberian tugas pagi, kemudian juga memunculkan kegiatan pagi supaya anak-anak itu termotivasi untuk bangun pagi, berangkat pagi dan tidak telat atau nggih. Ya, monggo nanti untuk dicoba solusinya, silakan untuk berkolaborasi dengan teman-teman panjenengan, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan permasalahan panjenengan teratasi. Iya Bu Nurul, iya terima kasih Bu Nurul sudah mau jadi tempat cerita saya sehingga saya menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Amin. Ya, baik, sudah selesai ya Bu Nurul dan Bu Nurul ya. Ya, baik Bu Nurul, saya akan menanyakan beberapa hal karena harus ada praobservasi. Yang pertama dari tiga kompetensi tadi yang sudah saya disampaikan Bu Nurul di awal sebelum kita melakukan proses coaching, kira-kira apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai dalam hal kompetensinya dan juga dalam hal alur percakapan Tirta yang digunakan saat coaching. Monggo silakan Bu Nurul untuk berefleksi. Ya Bu Maya, ya. Dari kompetensinya, kayaknya saya sudah hadir penuh di depan Bu Neng. Kemudian juga saya sudah menjadi pendengar aktif apa yang disampaikan Bu Neng, sehingga nyambung, saya bisa menangkap dan memahami apa permasalahan Bu Neng. Kemudian ini yang masih menjadi kekurangan saya, mungkin saya belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang bisa menggali ide-ide dari Bu Neng. Mohon maaf ya Bu Neng, tapi Bu Neng sudah bagus, sudah bisa memunculkan ide sendiri, kemudian mendapatkan solusi sendiri. Itu pencapaian saya. Kemudian kalau untuk alurnya tadi sudah saya tanyakan tentang tujuan dari percakapan ini, kegiatan coaching ini, kemudian juga tentang pengidentifikasian permasalahannya, rencana aksinya dari Bu Neng nanti apa juga sudah saya tanyakan, kemudian juga sebagai bentuk tanggung jawabnya, komitmen dari kegiatan ini apa yang menjadi komitmen dari Bu Neng juga sudah saya sampaikan. Ya,
Baik, terima kasih Bu Nurul, Bu Ningrum. Tadi untuk proses coachingnya halus banget. Dilalah dua orang ini kok orangnya halus kabeh. Jadinya ya saya sampai terkantuk-kantuk juga untuk mendengarkan. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal ya Bu Nurul dan Bu Ningrum. Ada satu hal yang menarik sebenarnya yang menurut saya kurang digali. Kalau tadi untuk yang memunculkan agak sedikit tergoda juga Bu Nurul untuk merumuskan solusi, malah Bu Nurul ikutan tergoda untuk memberikan solusi. Tadi kalau misalnya apa ya tadi ya, yang ide nganu temennya kelihatannya Bu Nurul itu malah yang menyatakan itu jangan, aduh jangan eman-eman gitu, kurang dikit gitu. Kalau itu dikemas dalam kalimat tanya itu mungkin akan jadi pemantik Bu, tetapi kalau dikemas dalam kalimat pernyataan menjadi seolah-olah solusinya menjadi dari panjenengan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Bu Nurul tadi menanyakan yang masalah kendala ya, kendala kalau misalnya itu anak itu yang besar itu diberikan tugas pagi, itu Bu Ningrum tadi menyatakan kendalanya itu tadi apa Bu Ningrum? Kalau misalnya gurunya sedang tidak ada atau apa ya tadi ya? Iya, kesibukan guru itu tuh Bu. Kesibukan guru. Tetapi Bu Nurul juga kurang memperdalam lagi. Kalau menurut saya kurang memperdalam lagi. Kalau misalnya itu soalnya perlu ditanyakan juga. Kalau misalnya anak itu dikasih tugas setiap pagi, ada dampak enggak terhadap psikologis? Jangan sampai kan anak-anak merasa aku kok digini keto gitu. Nah, atau dari Bu Ningrum sendiri menargetkan enggak anak itu mau dikasih tugas itu sampai berapa lama? Apakah dia selamanya walaupun sudah tidak terlambat terus dia tetap dikasih tugas pagi, ataukah hanya berapa waktu kemudian diobservasi kemudian tarik ulur nganuke lagi. Nah, itu kaitannya itu kelihatannya tadi belum digali sama Bu Nurul. Karena itu bagian dari tanggung jawab ya, bagian dari tanggung jawab dari rencana aksi. Kan kita harus bisa memprediksi segala kemungkinan yang mungkin muncul, efek yang mungkin muncul terkait dengan rencana aksi yang mau kita lakukan. Saya rasa sih hanya itu saja masukan dari saya. Mau dikonfirmasi nggak Bu Nurul, Bu Ningrum? Boleh. Ya, silakan. Kalau saya ngikut sudah Bu. Nggak ada. Enggak. Untuk yang ini, yang tadi tentang apa? Saya di awal tadi sama Bu Neng juga protes kayak gitu, tapi kok tak baleni. Tapi maksudnya ini tadi. Saya hanya mengulang saja pernyataan dari Bu Neng yang sudah membuat solusi. Ya, itu tadi keluar dari Bu Neng. Saya hanya menambah, menguatkan saja. Oh, berarti apa yang panjenengan sampaikan itu bisa menjadi solusi nggih Bu Neng gitu, Bu. Jadi bukan dari saya. Iya. Baik, berarti saya yang mendengarkannya kurang cermat. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi Bu yang enggak disampaikan? Kalau belum ada, saya mau pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhirnya adalah dari ini ya, dari ketiga dari proses coaching tadi kan Bu Nurul juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dari tirta ataupun dari kompetensi yang ingin dicapai itu sudah saya lakukan. Tetapi dari beberapa hal tadi pastinya kan Bu Nurul masih merasa saya itu kurangnya di sini nih. Nah, kira-kira Bu Nurul itu punya kekurangan di mana dari hasil tadi menurut Bu Nurul sendiri? Betul Bu, untuk pertanyaan berbobot saya kosakatanya dan kosakalimatnya saya memang kurang, jadi saya kurang menggiring Bu Neng, kurang menggali potensi-potensi yang sebetulnya Bu Neng itu luar biasa potensinya, tetapi ya tadi sampai kelewat tidak saya tanyakan, akhirnya kan tidak muncul seperti itu ya. Itu karena kekurangan saya di kosakata ataupun kosakalimatnya. Atun Bu, itu kekurangan saya di pertanyaan tersebut. Baik, berarti kita nanti dari refleksi yang saya berikan, kemudian dari Bu Nurul sendiri juga punya refleksi, nanti semoga kita bisa kita sama-sama ya tadi, karena kita juga berperan ganti-ganti gitu, bisa saling memperbaiki diri agar menjadi coach yang baik. Baik, saya rasa segitu. Bu Ningrum, ada yang mau ditambahin? Tidak ada? Sudah ada Bu. Baik, kalau tidak ada, saya tutup untuk sesi coachingnya antara Bu Nurul dengan Bu Ningrum ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.